Oke, jumpa lagi teman-teman dengan Awan di channel Pajak Smart. Kita live Instagram lagi seperti biasa setiap hari Senin jam 8 malam. Hari ini April ceria ya, April ceria karena Senin pertama di bulan April dan semuanya sudah menyelesaikan SPT tahunan pribadinya. Luar biasa. Buat yang belum lapor silahkan dilaporkan. Terlambat nggak apa-apa, cuma denda 100.000 aja. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, saya perlu disclaimer dahulu di awal biar nggak salah ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ataupun di seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu teman-teman ya. Jadi mohon koreksinya langsung aja dikoreksi, kalau ada yang salah langsung di komentar aja teman-teman. Dan walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, walaupun gua resmi, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua gitu ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing kita kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya, nggak bisa disamain semua, nggak bisa. Nah, mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, penyuluh bukan AR ya, ke penyuluh di KPP apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, Awan seperti biasa akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram teman-temannya di Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan masih ada promo di teman-temannya sudah dibuka lagi program STP batch ketiga ya, batch ketiga 3 bulan penuh teman-teman di bulan April, Mei, Juni ya 2023 ini ya 3 bulan penuh kita lanjut program siapa takut pajak.com atau program terbaik dan terdahsyat di tahun ini ya, terutama dunia perpajakan. Oke. Ini program STP ini buat teman-teman supaya bisa membantu, supaya berani menghadapi petugas pajak, teman-teman. Berani menghadapi pemeriksaan hingga cara berdebat dengan oknum pejabat gitu. Tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak ya, yang sekarang kan mungkin harganya sudah sangat mahal sekali. Nah, kalau Anda masih ada ketakutan atau mindset yang salah dengan petugas pajak, maka program STP ini tepat buat Anda semua ya, teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana, guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif ya, PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung, Awan. Dan kita ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam, guys. Oke? Itu juga saya segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sebelum kita mulai tanya jawab, teman-teman, saya akan sampaikan dulu satu yang sangat penting ya, teman-teman, sangat penting, yaitu mengenai laporan PPS investasi. Nah, laporan PPS investasi ternyata tidak dimundurin tahun depan ya, bukan mundur tahun depan, tetapi di tahun ini juga. Laporan investasi PPS tahun ini juga di maksimal 31 Mei, teman-teman ya. Deadline laporan repatriasi atau realisasi investasi PPS adalah tanggal 31 Mei tahun 2023 ini untuk laporan tahun pertama. Oke, laporan tahun pertama. Artinya apa? Buat teman-teman yang ikut PPS, yang ada investasinya, maka harus dilapor di tahun ini sebagai tahun pertama. Oke, kalau Anda sudah investasi kemarin. Jadi kalau Anda sudah investasi yang kemarin di tahun lalu sudah investasi, maka tahun ini adalah tahun pertama Anda investasi Anda laporkan realisasinya. Oke, sebelum 31 Mei. Tadi kan 31 Maret tuh tadinya tuh. Nah, sekarang dimundurin sampai 31 Mei. Programnya sendiri baru dimulai tanggal 1 Mei katanya. Baru di-launching di DJP Online tanggal 1 Mei. Jadi Anda tunggu saja 1 Mei sampai 31 Mei, 1 bulan ini langsung Anda laporkan laporan realisasi investasi PPS teman-teman semua ya. Nah, gimana buat teman-teman yang belum investasi? Kita belum tahu nih bagaimana caranya. Buat teman-teman kan masih boleh investasi sampai bulan September 2023 tuh. Nah, bagaimana yang belum investasi? Nanti kita tunggu update berikutnya. Pokoknya batasan untuk laporan TPS investasi tanggal 31 Mei tahun ini, bukan tahun depan ya, tahun ini untuk laporan pertama. Itu teman-teman. Oke, kita mulai tanya jawab. Buat teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, Ibu Maya ZHR. Oh, ya malam Bu, malam Bu Maya. Bapak Randy TJ, malam Koko Awan, malam Pak Randy, malam malam malam. Oke, Ibu Sally Chan, malam kawan, malam semua, malam. Ibu Lince Febriani, malam kok, malam semua, Bu Lince, malam malam semua. Bapak Randy, SPT pribadi sudah berlalu kok. Mari gas SPT badan. Ya, betul, Pak Randy dan teman-teman semua. Mari kita lanjut ke SPT badan mulai 1 April sampai 30 April. Tetapi masih boleh perpanjang ya teman-teman ya, boleh perpanjang. Sekarang sudah bisa via online SPT badan boleh perpanjang 2 bulan sampai bulan Juni ya. Mei dan Juni ya. Sampai 30 Juni perpanjang. Dulu kan pakai surat tuh. Dulu kita masih kirim surat resmi, sekarang sudah bisa via online namanya IPSTP ya.
perpanjangan SPT. Nah, silakan masuk ke portalnya, teman-teman. Lanjut, Bapak Hendri Awan 23. Oh, jasa konstruksi kan masuk pajak PPh 23 dan 4 ayat 2. Yang membedakan apa ya? Setahu saya jasa konstruksi itu pasal 4 ayat 2, Pak. Pasal 4 ayat 2 ya, jasa konstruksi ya. Tahu saya seperti itu. Pasal 4 ayat 2 yang final saja. Mainnya yang final aja. Ada sih yang PP 23, cuman itu dalam rangka apa ya? Saya kurang jelas juga mengenai PP 23 yang jasa konstruksi ya. Tetapi setahu saya, jasa konstruksi gunakanlah PPh final 4 ayat 2. Itu, Pak. Setahu saya seperti itu, Pak Hendrik. Semoga terbantu, Pak Hendrik. Lanjut, Bapak Andri Widianto. Malam kok, malam Pak Andri. Jadi jika YouTuber buat CV agar bisa pakai tarif 0,5%, kan di akta tidak ada nilai saham. Jadi bisa masukin nilai bebas berapa aja kok. Bank pada modal. Bebas Pak, kalau CV mah bebas. Kalau CV memang bebas gitu. Eee, Katanya sih ada akte CV yang ada nilai modalnya gitu, tetapi tidak mengikat sih. Mestinya sih di akte CV itu tidak ada modalnya. Jadi bebas saja. Kalau memang CV itu bebas sekali, gitu Pak. Karena kan CV dan orang pribadi masih satu kesatuan, gitu Pak. Dan mohon bantu Pak Andri. Lanjut Bapak Andri. Lalu untuk bebannya, jika untuk keperluan pribadi, pencatatannya gimana kok? Keluarkan Pak ya, keluarkan. Jangan dicatat di CV. Dan jangan pakai uang pribadi untuk CV jangan pakai uang CV untuk keperluan pribadi ya, beda. Apakah sama seperti pembukuan PT? Lalu jika saya tarik prive, apakah kena pajak dan perlu dikembalikan nggak privenya? Oke, jadi kalau prive itu tidak usah bayar pajak, Pak ya. Prive itu bukan objek pajak, nggak usah bayar dan tidak perlu dikembalikan, tidak perlu ya. Prive itu bukan pinjaman. Prive itu ya diambil gitu. Dan ingat prive diambil dari laba ditahan ya. Prive diambil dari laba ditahan, kemudian hasilnya diambil dipakai oleh pribadi itu silahkan saja. Gitu, Pak. Nah, jadi kalau ada keperluan pribadi, contohnya bayar bayar bensin pribadi atau bayar internet di rumah gitu ya, silakan dibayar pakai uang PT, tapi jurnalnya adalah prive, gitu Pak. Baik, semua pengambilannya untuk keperluan pribadi itu namanya prive, gitu ya. Gitu Pak Andri. Sudah mengatakan itu Pak Andri. Oke, lanjut. Eh, Sebentar ya. Nih, sebentar kamera saya. Sebentar, saya setting dulu. Nah, oke, lanjut. Ko Randi, mau tanya, kalau ada PT nih, KLU-nya perdagangan besar karet dan plastik. Waktu ajukan suket PP 23, di KSWP tidak terpenuhi. Berarti nggak bisa pakai tarif 0,5% dong. Kalau ajukan manual ke KPP bisa nggak ya? Boleh dicoba Pak, boleh coba diajukan ke KPP manual, ke KPP secara manual, datang aja ke KPP, bawa stempel, bawa direktur datang gitu. Kenapa saya nggak dapat suket nih? Tanyain gitu Pak, alasannya apa? Kalau itu gara-gara perdagangan besar, maka Bapak perlu ganti NIB-nya gitu. Kalau gara-gara pedagang besar, maka perlu diganti NIB-nya menjadi pedagang kecil. Semestinya nggak ada masalah, semestinya boleh-boleh aja sih. Kenapa sistemnya begitu ya? Coba cek lagi Pak, coba cek ke KPP-nya langsung deh, mestinya bisa kok, gitu Pak. Boleh kok manual, coba mintain Pak. Itu, semangat bantu Pak Nandi. Bapak Randi Awan 23. Oh, di SPT Induk PPN untuk mengisi DPP dan nilai PPN, apakah manual? Jika misal PPN yang dilapor 10%, padahal tarifnya 11%, salah ngisi di PPN di punggung, apakah bisa ketahuan pihak pajak kalau misal nggak dibatalkan? Bisa ketahuan Pak, nanti nggak sinkron. Nanti nggak sinkron. Tolong diisi manual saja Pak, kalau yang masih otomatis 10%, tolong diganti secara manual ke 11%. Mungkin e-fakturnya belum update deh Pak. Mungkin belum update deh. Mestinya sih sudah bisa otomatis 11% ya. Mungkin belum update Pak. Coba dicek aja Pak. Gitu. Boleh kok manual, bisa aja sih. Gitu Pak. Dan mau bantu Pak Hendri. Lanjut, Ibu Meya ZHR. Kalau harta bentuk prepaid aset, baru DP atau lagi bangun rumah sendiri, nilainya setahun 2M. Akan masuk di kategori harta apa ya, kok? Ini pribadi, Bu, ya, bukan badan ya. Kalau di pribadi langsung harta biasa, Bu, 061. Jadi walaupun dia masih berbentuk bangunan setengah jadi, walaupun baru DP, baru sebagian, nggak apa-apa. Langsung Ibu akui sebagai 061 tanah dan bangunan. Gitu sih, Bu. Nggak masalah.
nanti tahun depan nih ketika sudah jadi, ya berarti kan barang yang sama nilainya naik gitu, nilainya bertambah gara-gara Ibu ada tambahan lagi pembangunannya. Gitu, Bu. Gitu sih, Bu. Langsung aja akui sebagai harta. Semoga terbantu, Bu Meiza. Bapak Henry Awan 23. Pak Awan, misal ada PT bergerak bidang jasa, kemudian customer-nya orang pribadi. Apakah OP tersebut yang memotong PPh? Jawabannya tidak, Pak. Tidak, Pak Henry. Orang pribadi tidak bisa memotong PPh. Bisa sih, tapi jarang ya. Jadi orang pribadi tidak memotong. Si PT itu akan bayar sendiri di SPT tahunannya. Jadi tidak usah pemotongan. Intinya pemotongan itu dilakukan oleh customer yang badan. Gitu. Kalau customer-nya OP, maka tidak usah pemotongan. Gitu, Pak. Nah, semua teman itu Pak Henry. Lanjut, Pak Henry lagi. Kawan, apakah PPh final bisa di gross up? Oh, bisa, bisa banget. Kalau sewa gitu kan, bisa di gross up. Kalau emang si pemilik propertinya itu mintanya net, bisa. Kita bisa kok di gross up. Sewa juga bisa, PPh final juga bisa. Gitu, Pak. Dan mau teman tuh Pak Henry. Lanjut, Ibu Sally Chen. Minta tipsnya dong, biar restitusi LB SPT tahunan bisa cepat selesai. Kenapa ya pemeriksa suka mepet-mepet udah mau setahun baru cari WP untuk diskusi? Tipsnya Ibu datangin terus tiap minggu ya, tanyain terus tiap minggu, itu tipsnya, Bu. Karena gini, kenapa begitu? Karena pemeriksa tuh sibuk gitu loh. Pemirsa tuh sibuk sekali, pemirsa pajak tuh sangat-sangat sibuk, teman-teman. Ada berapa ribu, berapa juta wajib pajak di Indonesia ini yang sedang diperiksa tuh banyak banget gitu loh. Jadi wajar mereka analisa dulu, pas udah mau deadline 1 bulan terakhir, baru dia dikebut selesai. Itu hal yang biasa lah. Ya, namanya Indonesia begitulah, Bu. Gitu ya. Ya, masih masih wajar sih begitu. Ya, mau gimana lagi? Kalau Ibu memang mau buru-buru, ya udah, telepon aja tiap minggu, gitu. Teleponnya tiap minggu, ajakin makan, ajakin ngopi. Paling gitu, Bu. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu Sally. Ibu Josephine. Konsultan punya CV, dipotong PPh 23 oleh klien. Namun, ada klien yang tidak mau potong PPh 23 dan tidak mau bayar di rekening CV, maunya di rekening pribadi. Lalu, bagaimana pelaporan pajak konsultan ini ya? Ya udah, berarti cara pertama adalah dia akui sebagai pribadi gitu, Bu. Cara pertama adalah dia akui sebagai itu uangnya pendapatan pribadi dia. Kan boleh tuh dia punya CV dan dia juga pribadi kan boleh juga kan. Nah, cara kedua adalah yang rekening pribadi ini dikembalikan ke CV. Jadi begitu ada uang masuk ke rekening pribadi, dia kembalikan ke CV. Gitu. Itu solusi lainnya ya. Jadi tetap diakui di CV saja. Kalau dia mau begitu, mau rapi gitu. Nggak dipotong ya udah nggak apa-apa. Salahnya si klien itu kalau nggak motong kan. Gitu. Itu Bu. Semoga terbantu Bu Josephine. Lanjut. Ibu Endang Dwiyati. Jika SPT badan perusahaan mengalami LB karena PPh 23-nya kelebihan, lebih baik SPT badan tersebut dijadikan nihil saja atau kurang bayar, Pak. Bebas Bu Endang, kurang bayar boleh, dibikin nihil boleh. Yang tidak boleh adalah LB. Gitu. Kalau saya sih gitu ya. Nihil mau dibikin nihilin boleh, mau dibikin LB boleh. Sorry, KB ya, kurang bayar boleh. Kurang bayar 1.000 perak juga boleh, kurang bayar 100.000 juga boleh. Yang tidak boleh itu dibiarkan LB, itu tidak boleh. Kalau saya sih nggak mau. Itu sih Bu, bebas Bu. Mau nihil boleh, mau KB boleh. Nggak pengaruh. Saya mau teman tuh Bu Endang. Ibu Marlin 4530. Selamat malam kok. Sehat selalu ya. Malam Bu Marlin. Malam semuanya. Sehat selalu. Sehat-sehat. Bapak Hendri Awan 23. Selalu menunggu tiap hari Senin jam 8 malam. Sehat selalu kok. Sehat selalu Pak Hendri. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Chanutami 48. Malam kok. Malam Pak Chanutami. Jika perusahaan udah NE, apakah direkturnya boleh nggak laporin sahamnya di SPT pribadi? Tidak boleh Pak ya. Tetap mesti dilaporkan Pak. Lalu jika alamat KTP beda dengan NPWP, apakah alamat NPWP harus disamakan dengan KTP? Jawabannya perlu. Ya, perlu kalau Ibu sempat gitu. Kalau Bapak sempat ya tolong diperbaharuilah alamat NPWP-nya gitu. Jadi NPWP harus ngikutin KTP gitu teman-teman. Prinsipnya gitu ya. NPWP harus ngikutin alamat di KTP. Oleh karena itu, kalau ada waktu bolehlah diurus perubahan alamatnya gitu, Bu. Oke. Mengenai saham di PT, mau itu PT NE ataupun tidak NE, tetap harus dilapor dari SPT pribadi sebagai kepemilikan saham. Kecuali dia sudah bubar, sudah ada akte pembubaran, itu baru boleh dihilangkan dari SPT kita. Gitu. Selama PT itu masih eksis, belum dibubarkan secara akte, maka sahamnya pun tetap dilapor di SPT kita. Gitu, Bu. Saya mau bantu Bu, Bapak Chanu Tami.
Bapak Endang Duyati, Ibu Endang. SPT badan saya LB, karena ada PPh 23 di badi muka. Jika SPT badan saya jadikan nihil, maka jurnal yang harus saya buat adalah beban PPh 23 debit, beban PPh badan debit, PPh 23 dibagi muka kredit. Betul Bu, betul betul. Betul Bu, betul betul ya. Nah, PPh 23 kan nanti Ibu input tuh di bagian kredit pajak kan. Nah, di bagian kredit pajak Ibu input, Ibu mesti input sebagian saja yang sesuai yang Ibu mau kreditkan. Gitu kan Bu. Yang Ibu tidak mau kreditkan, Ibu nggak usah input sebagai kredit pajak. Tetapi Ibu catat ya, Ibu kasih catatan bahwa saya menghanguskan gitu, membebankan mesti dicatat. Suatu hari AR akan panggil. Suatu hari AR akan panggil, nah, kita jelaskan bahwa saya potensinya LB, saya tidak mau LB, kemudian yang 23-nya saya buang sebagian ke beban pajak dan saya koreksi fiskal. Itu. Kasih tahu ke orang pajak, kita mesti punya catatannya biar nggak lupa. Gitu, Bu. Semua teman tuh, Bu Endang. Ibu Diana Darmawan. Malam kok. Malam, Bu Diana. Kalau salah seorang pemilik modal dalam PT, join 4 orang. Kalau dijual seluruh modal yang disetor dengan harga 3 kali lipat waktu awal setor, kena pajak apa saja dan tarifnya berapa? Oke, kena pajaknya pajak progresif, Bu. Pajak progresif seperti biasa orang pribadi, tarifnya itu, yang 5%, 15, 25, 30, 35, gitu sih, Bu. Jadi, mungkin harga modalnya 100, dia jual 300 kan? Dia jual 300, berarti ada capital gain 200 nih. Nah, capital gain 200 inilah yang dia mesti bayarkan tarif progresifnya. Tarif progresif ya bisa 5, 15, 25, 30 gitu, Bu. Tetapi ini masih diperhitungkan dengan RE-nya ya, dengan laba ditahannya. Dia selain dia punya modal kan dia punya RE, dia punya bagian atas laba ditahannya. Nah, berapa bagian itu masih diperhitungkan juga. Gitu. Nah, semoga bantu Bu Diana. Bapak Matthew Zhou. Oh, kalau UMKM sudah lewat 7 tahun, itu berarti pakai norma ya selanjutnya. Betul Pak, betul menggunakan norma setelah 2024 ya, sebagian besar orang pribadi akan berlanjut kepada norma. Kalau omset masih di bawah 500 juta, tetap bayar pajak atau tidak ya? Setahu saya tetap bayar Pak. Jadi untuk norma sudah tidak berlaku yang 500 juta. 500 juta itu hanya berlaku bagi yang bayar 0,5%. Itu sih Pak, setahu saya begitu ya. Di yang free 500 juta omset itu hanya berlaku yang UMKM 0,5%. Bagi UMKM yang pakai norma, itu tidak ada istilah 500 juta gratis pajak. Tidak ada istilah itu. Gitu Pak. Dan mengatakan itu Pak Matthew. Lanjut Ibu Diana, dijual ke salah seorang pemegang saham yang lain. Oke Bu, betul. Jadi ini adalah transaksi antara OP dan OP ya Bu. Ini adalah jual beli orang pribadi dan orang pribadi, tidak ada hubungan dengan jual beli ke PT gitu. Di PT itu hanyalah mencatat perubahan modal saja, perubahan orang dari si A ke si C gitu. Nah, ketika uang ditransfer dari C ke A, itu si A mengakui ada profitnya di situ. Sedangkan di PT mah nggak pengaruh, gitu Bu. Nah, semoga bantu Bu Diana. Lanjut, Ibu Variati. Malam kawan, malam Bu Variati. Yang dimaksud PPS untuk investasi gimana? Nah, maksudnya gini Bu, buat teman-teman yang kemarin ikut PPS, kan ada 3 macam pilihan tuh. PPS investasi, non-investasi, dan yang luar negeri tidak dibawa pulang. Oke, yang ini tuh PPS K1 tuh yang 6%, 8%, 11%. Atau yang 12, 14, 18. Nah, yang pertama ini nih, yang investasi, buat teman-teman ikut PPS yang memilih investasi, yang bayarnya itu 6% atau 12%, nah itulah yang dimaksudkan di situ. Ya, buat teman-teman yang memilih PPS investasi, yang bayarnya itu 6% atau 12%. Nah, itulah yang dimaksud PPS investasi, itu harus diinvestasikan sebelum September 2023 ini, dan harus laporan pertamanya tahun ini di 31 Maret. Gitu, Bu. Nanti kita tunggu ya, tanggal 1 Maret akan launching, kita tunggu bagaimana eh, bagaimana perlakuannya ketika di 1 Maret nanti, 1 Mei, sorry ya, tanggal 1 Mei akan di-launching di DJP online. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Gitu, Bu. Nah, saya mohon bantu Bu Variety. Lanjut, Pak Hendri Awan, 23. Oh, misal ada PT penghasilannya non-final dan final, apakah beban finalnya dikoreksi positif? Betul, Pak, betul ya. Jadi atas beban-beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan final itu akan dikoreksi. Gitu, Pak. Untuk beban-beban yang berhubungan dengan yang non-final akan diperhitungkan sebagai PPh badan. Gitu, Pak. Sudah betul. Gitu. Saya mohon bantu Pak Henry. Lanjut, Ibu Josephine.
PPS investasi yang dilaporkan 31 Mei 23 ini yang bentuknya bangunan atau uang gitu ya kok? Eee bukan Bu, yang ini, yang Ibu memilih investasi kemarin. Yang kemarin Ibu memilih investasi yang 6% atau yang 12%. Yang itu maksudnya. Yang PPS menggunakan tarif 6% dan 12%. Itu yang dimaksud dengan PPS investasi. Itu Bu. Saya mohon bantu Bu Josephine. Bapak Randi TJ. Oh, kalau misalnya nih, tahun lalu buka CV, omsetnya tidak sampai 4,8 M, mau di-NE-kan tahun depan dan ganti ke PT, PT perorangan maksudnya ya, bakal problem nggak ya? Nggak apa-apa lah, Pak, nggak apa-apa, nggak masalah sih, silakan diproses seperti itu. Kalau khawatir mengenai NE, ya udah lapor nihil aja dulu terus terus 5 tahun gitu. Lapor nihil aja kalau nggak mau di-NE-kan. Karena kan kalau NE takutnya ada proses, semacam tanya jawab dulu sama AR-nya. Jadi nggak usah di-NE-kan, lapor terus 5 tahun nihil berturut-turut, gitu. PTP-nya silakan dimulai berjalan. Gitu Pak Rendi, saya mohon bantu Pak Rendi. Lanjut, Bapak Mi Lalamo. Malam kok, malam Pak Lalamo. Untuk CV, katanya direktur nggak boleh terima gaji dari CV ya. Betul, Pak. Berarti keluarin privo dari laba tahan ya. Betul, Pak. Betul. Yang namanya CV tidak ada yang namanya gaji direktur. Yang ada adalah pemilik ngambil privo. Itu, Pak. Jadi harus dilaba ditahankan dahulu, harus semua pajak dikelirkan dahulu, muncul laba ditahan, barulah diambil sebagai privo oleh si direkturnya. Itu, Pak. Mau diambil tiap bulan, boleh-boleh juga silakan diatur. Yang penting diambil dari laba ditahan. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak dalam. Bapak Lik Like. Selamat malam, sehat selalu Pak Awan. Selamat malam Pak, sehat selalu Pak Like. Pak Ibu Josephine. Oh, CV kalau ganti alamat apakah harus ke KPP ya? Apakah bisa online? Belum bisa Bu, untuk ganti alamat harus ke KPP ya. Ibu mesti ke KPP, bawa MPP yang lama, yang asli, kan mesti ditukar tuh, mesti dibalikin, ya kan? Kartu MPP asli, kartu SKT asli kalau ada, fotokopi NPWP, nanti di sana isi formulir. Nah, isi formulir di KPP lama ya, di KPP lama, bikin surat pindah. Nanti KPP lama akan terbitkan surat pindah, akan terbitkan surat persetujuan pindah. Nah, surat inilah yang dibawa ke KPP yang baru untuk dicetak NPWP yang baru dengan alamat yang baru. Gitu, Bu. Nah, semua bantu Bu Josephine. Lanjut, Bapak Jeffrey W. Oh, beli aset rumah 2015 2 miliar. Sekarang 2023 laku 2,5 M. Yang kena pajak berapa? Kalau jual rumah Pak langsung kena PPh final ya. Jual rumah tuh kena PPh final 2,5%. Itu Pak. 2,5% PPh final selesai. Tidak usah mikirin capital gain. Tidak ada mikirin capital gain. Langsung 2,5% kalikan nilai penjualan selesai. Itu Pak. Saya mohon bantu Pak Jeffrey. Lanjut. Ibu Sevalin 3. Kok, kalau prefer CV ke direktur, apakah boleh diatur pembayaran lewat kas? CV boleh-boleh saja Pak, bebas saja. Mau dari kas boleh, mau dari bank boleh, bebas saja Pak. Nah, saya mohon bantu Pak, Ibu Sevalin. Ibu MT Hammarseli. Malam kok, malam Bu Seli. Mau tanya, gimana caranya biar bisa pintar seperti Kak Awan? Semua orang pintar Bu, Ibu juga pintar kok. Cuman, cuman ini aja, belum aja. Pintar Bu, semua orang pintar kok. Sama aja, gitu Bu. Saya bukan orang pintar sama aja. Itu Bu, sama-sama tuh Bu Seli. Saya cuma sok pintar sebenarnya. Kelihatannya pintar, padahal enggak. Gitu. Bapak Like. Oh, info investasi PPS update via apa? Sudah keluar belum kok? Eee, belum Pak, tanggal 1 Mei katanya ya. Jadi tanggal 1 Mei akan di-launching, satu menu di DJP Online untuk melaporkan PPS yang investasi. Gitu Pak. Kita tunggu ya, sampai sekarang belum ada kabarnya. Mudah-mudahan ya 1 Mei lah bulan depan. Nah, dikasih waktu sampai 31 Mei untuk laporkan PPS investasi ini. Bagaimana bentuknya kita belum tahu. Nanti kita tunggu aja Pak. Semua teman tuh Pak Like. Lanjut. Ibu MT Hammarseli. Izin tanya kok, apakah suatu penghasilan dari suatu bulan dapat dipecah bupotnya menjadi 2 bupot di bulan yang berbeda? Kalau bisa sih jangan, Bu. Kalau bisa jangan ya. Cuman kalau Ibu mau mecah ya mungkin ada pertimbangan tertentu ya silakan dilakukan. Cuman tahu resikonya ya. Kalau diperiksa dan orang pajak mengetahui ini seharusnya 1 bulan ya akan dikembalikan. Mungkin kena denda dikit aja. Gitu sih. Nah,
Ya kalau bisa sih ikuti kondisi sebenarnya aja, kalau bisa, sebisa mungkin. Gitu, Bu. Dan mau bantu Bu Meseli. Bapak Senjaya 28. Malam kawan, malam Pak Senjaya. Mau tanya, kalau lapor dividen saham 2022 diinvestasikan ke saham, lalu dalam perjalanannya saham tersebut dijual dan dipindahkan ke deposito, apakah boleh? Jawabannya boleh. Bagaimana cara lapornya? Nah, cara lapornya adalah ikutilah kondisi per 31 Desembernya, Pak. Gitu ya. Ikutilah kondisi per 31 Desember. Waktu itu bentuknya apa, nilainya berapa, gitu. Jadi ketika di Desember itu bentuknya deposito, ya udah deposito. Kalau bentuknya saham, ya saham. Kalau bentuknya rumah, ya rumah, gitu. Itu, Bu. Jadi sepanjang tahun mau berubah-ubah bentuk dan nilai silakan saja. Yang penting di akhirnya saja, di akhir 31 Desember dia ada di mana, bentuknya apa, nilainya berapa, itulah dilapor sebagai laporan dividennya. Gitu, Pak. Dan teman-teman tuh Pak Sanjaya. Lanjut, Ibu Maya. Terima kasih kawan. Terima kasih Bu Maya. Lanjut, Pak Randi TJ. Oh, Koko pernah restitusi PPN pakai pendahuluan nggak? Pernah, Pak. Yang SKK PKB itu loh. Itu syaratnya apa sih? Ikuti PMK-nya, Pak. Ikuti PMK-nya sih. Langsung bisa tuh diajukan kok. Kalau nggak salah ada syaratnya deh. Syaratnya apa gitu. Mesti cek PMK-nya, Pak. Lebih detailnya ya. Di undang-undang bukan PMK. Di KUP. Kalau misal pakai prosedur biasa, itu kan diperiksa kok. Diperiksanya cuma sebatas VAT in out atau semua. Jadi suka-suka si KPP, Pak. Jadi sebagian besar itu adalah pemeriksaan PPN saja. Sebagian besar ya. Cuman ada pengalaman diperiksa all tax juga. Pernah kejadian juga. Gitu. Tapi sebagian besar adalah pemeriksaan PPN saja. Gitu. PPN eh, yang mau direstitusi itu. Gitu, Pak. Nah, untuk detail mengenai syarat-syaratnya coba cek di KUP, Pak. Cek di peraturannya ada beberapa syarat deh. Nggak masalah sih, harusnya bisa. Kalau nggak salah dari nilainya deh. Gitu, Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Dandi. Lanjut, Ibu Sinta Marta. Kok Awan mau tanya, PT beli aset, tapi baru DP aja tahun 2022. Apakah langsung masuk sebagai aset di laporan aktiva? Oke, kalau saya sih langsung, Bu. Kalau saya langsung masuk saja, cuman belum saya depresiasi. Belum saya depresiasi karena kan masih DP. Mungkin nanti didepresiasi ketika sudah full ya, ketika sudah full, baru didepresiasi, gitu. Tetapi kalau DP-nya itu sudah KPR, kalau sudah KPR maka langsung diakui semua. Langsung diakui semua dan sudah boleh mulai didepresiasi. Tuh, itu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Sinta. Bapak Huda Xgen. Kawan, tanya kalau NPPN pedagang itu bruto kali berapa persen ya kok? Betul, betul, Pak. Nilai persentasenya sesuai dengan KLU-nya ya. Kayak KLU yang beda-beda. Kalau pakai 20%, padahal untung nggak ada 8% kan nggak ketemu kok. Eh, Betul sih Pak, betul. Jadi NPPN itu memang sudah standar sih, memang sudah standar dalam rangka menghitung pajaknya, gitu. Jadi kalau NPPN-nya 20%, ya udah pakai 20%, gitu. Kalau Bapak kenyataannya untung 8%, maka Bapak tetap naikin harta 8% aja, gitu. Jadi hartanya itu naik 8% saja, gitu. Tetapi ketika menghitung nilai pajak menggunakan tabel norma 20%, gitu. Kalau Bapak mau paksakan 8%, solusi adalah pembukuan, gitu Pak. Jadi buat teman-teman yang tidak setuju dengan pasal NPPN, yang tidak setuju dengan nilai persentase di NPPN-nya, maka opsinya adalah pembukuan. Pembukuan bisa dengan yang angka yang real, gitu. Tetapi pembukuan jangan orang pribadi, bikinlah PT. Bikinlah PT perorangan, itu akan lebih gampang untuk bisa pembukuan. Gitu Pak Huda. Dan teman-teman itu Pak Huda. Ibu Maya ZHR. Oh, PPh 23 royalti dari PT buat orang pribadi masuk kategori penghasilan final ya saat lapor SPTOP. Tidak Bu, tidak. Royalti tidak final ya, mohon maaf. Jadi royalti masuk ke penghasilan pajak progresif seperti biasa, gitu ya. Bukan yang PPh final. Masuk ke penghasilan royalti dan akan dihitung secara progresif. Itu Bu Maya. Teman-teman tuh Bu Maya. Bapak Andri Widianto. Oh, jadi saya buat CV baru akhir 2022. Ketika saya mau cetak suket PP23 tidak bisa, dan saya tanya AR harus lapor SKI tahunan CV dulu. Oh, mungkin belum lapor SKI tahunan kali Pak ya? Coba lapor Pak SKI tahunan dulu, coba lapor SKI tahunan dulu, baru bisa ya. Mestinya sih nggak pengaruh, tapi coba aja kalau dia memang minta itu, Bapak laporkan dulu SPT tahunan apa ada dulu gitu.
Kalau Bapak belum jadi neraca laba ruginya, laporkan dulu apa adanya dulu, supaya bisa dapat suket dulu segera, gitu. Kalau ternyata setelah dilapor pun masih belum ada suket, nah barulah Bapak komplain ke AR-nya. Gitu, Pak. Teman-teman tuh Pak Andri. Bapak Matthews Joe. Pak Wan, kalau misalkan UMKM bangkrut, secara perpajakan gimana ya? Nggak ada masalah Pak, langsung berhenti bayar saja. Gitu ya. Jadi bagi UMKM, kalau tiba-tiba bangkrut atau tidak berusaha lagi, langsung saja stop bayar. Itu Pak, langsung stop bayar. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kirim surat, nggak usah pemberitahuan, nggak usah apa-apa. Langsung stop bayar saja. Itu Pak Matthew. Semua teman tuh Pak Matthew. Lanjut Bapak Henry Awan 23. Oh, maaf, apakah ada peraturannya yang orang pribadi tidak wajib memotong PPh? Oke. Kemudian, apakah nanti PT tersebut setor sendiri setiap masa atau langsung pada saat lapor SPT Badan? Jawabannya adalah ketika SPT Badan, Pak ya. Jadi, PPh 23 kan bersifat memotong, ya. PPh 23 itu bersifat memotong, eee, gimana peraturannya ya? Jadi, kalau badan itu wajib memotong, kalau orang pribadi itu tidak ada kewajiban memotong gitu. Jadi kewajiban untuk memotong ada di badan. Nah, di sini undang-undangnya. Jadi undang-undang bilang kewajiban memotong itu ada di badan gitu. Tetapi tidak dibilang bahwa orang pribadi tidak wajib memotong. Eh, tapi tidak ada perintah untuk orang pribadi untuk memotong gitu ceritanya. Nah, karena tidak ada perintah untuk orang pribadi memotong, ya udah berarti pribadi tidak memotong. Tuh. Kecuali orang pribadi yang pembukuan. Nah, kalau orang pribadi pembukuan maka dia memotong. Tetapi kalau kalau badannya wajib pembukuan. Kalau badan udah pasti pembukuan kan, sehingga badan itu jadi wajib potong. Gitu. Memang ada wajib potongnya di badannya. Itu, Pak. Nah, di PT tersebut yang bayar sendiri itu di SPT badan ya, bukan di bulanan di PPh 23 tidak. PPh 23 tidak bersifat bayar sendiri. Tidak bisa bayar sendiri, harus dibayar melalui pemotongan. Gitu Pak Hendri. Teman-teman itu Pak Hendri. Lanjut, Ibu Josephine. Yang tadi klien tidak mau potong PPh 23 dan bayar ke rekening pribadi itu kok, lalu konsultannya tidak perlu bayar PPh 23-nya sendiri ya? Tidak perlu, tidak perlu. Karena PPh 23 tidak bersifat untuk bayar sendiri. PPh 23 itu bersifat dipotong, memotong gitu ya. Jadi kalau kita tidak dipotong, kita diam-diam aja, nggak usah khawatir. Nah, atau langsung hitung di PPh badan ya kok. Jawabannya betul Bu, langsung hitung di PPh badan. Ya. Jadi buat teman-teman yang tidak dipotong PPh 23, tidak bisa motong diri sendiri, tidak bisa. Jadi langsung diperhitungkan di SPT badan saja. Itu Bu. Semua teman-teman tuh Bu Josephine. Bapak Henry Awan 23. Oh, mau tanya lagi. Misal ada beban audit di tahun 2022, dikoreksi oleh auditor di tahun 2022, dan nanti harus lapor PPh 21 di situ. Akan kurang bayar karena telat lapor. Gimana kok, Awan? Gimana ya? Saya ulang, Pak ya. Ada beban audit 2022 dikoreksi oleh auditor di tahun 2022 dan nanti harus lapor PPh 21 di situ. Akan KB karena telat lapor. Nggak apa-apa sih, Pak. Tinggal lapor aja PPh 21-nya LB, PPh 21-nya kurang bayar, tinggal dilapor. Mengenai koreksi itu nanti cek aja. Kenapa dia koreksi beban auditornya? Mestinya sih boleh dibiayakan mestinya ya. Kenapa dia mesti koreksi? Gitu. Nggak ada masalah sih mengenai pelaporannya. Kalau terlambat ya udah, kalau terlambat ya udah tinggal bayar denda gitu sih. Nah, udah mau bantu Pak Hendri. Oke. Bapak Senjaya 28. Saya lagi kawan. Apakah perbedaan pencatatan WP pribadi dan PT perorangan? Jawabannya beda, Pak. PT perorangan bukan pencatatan ya. PT perorangan itu pembukuan resmi, bukan pencatatan ya. Apakah PT wajib melakukan pemotongan PPh 23? Jawabannya iya. Yang namanya badan itu wajib memotong PPh 23 atas vendor jasanya. Gitu. Nah, WP pribadi dan PT itu beda ya. PT perorangan adalah sama seperti PT biasa, yaitu bayar PPh yaitu pembukuan resmi, bukan pencatatan. Gitu. Dan PT wajib memotong PPh 23 untuk vendor yang jasa. Gitu, Pak. Saya mau tuh Pak Desjaya. Lanjut, Bapak Niluh Putu Apriyanti Kemara. Kok mau tanya, uang muka saya 33 juta. Saya rugi 400 juta. Saya boleh koreksi gaji atau biaya-biaya biar jadi kurang bayar? Boleh, Bu. Silakan saja. Apakah uang muka 25 tahun 2022 itu bisa ditangguhkan ke tahun pajak berikutnya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa, Bu, ya. Jadi, solusinya Ibu ada 2 solusi. Yang pertama adalah yang tadi Ibu bilang itu, solusi solusi pertama adalah Ibu mengkoreksi biaya-biaya ya.
Jadi biaya-biaya tambahan dikoleksi-koleksiin supaya jadi kurang bayar. Solusi kedua yang sering saya lakukan adalah membuang PPh 25-nya dengan cara dibebankan gitu. Jadi PPh 25 saya bebankan menjadi beban PPh badan, PPh biasa, beban pajak dan nanti dikoleksi fiskal. Itu caranya saya. Gitu sih. Kalau Ibu mau pakai cara yang koleksi fiskal ditambah-tambahin boleh-boleh juga. Gitu sih, Bu. Nah, mengenai PP25 yang kelebihan tidak bisa dikompensasi ke tahun berikutnya, nggak bisa. Hanya bisa dihanguskan atau diakui semua. Gitu, Bu. Semua teman tuh, Bu Nilu. Ibu Josephine, perubahan alamat orang pribadi apakah perlu ke KPP atau bisa secara online, Jako? Nggak bisa online, Bu, masih ke KPP. Jadi perubahan alamat mesti datang ke KPP yang lama ya, ke KPP yang lama, bawa NPWP aslinya, kembalikan NPWP asli, isi formulir perubahan data. Nanti dia akan terbitkan surat perubahan alamat, nah kita bawa ke KPP yang baru, akan diterbitkan NPWP yang baru. Gitu, Bu. Nah, semoga bantu, Bu Josephine. Bapak Randy TJ. Oh, kemarin kan KTP saya berubah nama tuh, karena ikutin akta. Cuma nama saya di NPWP belum update. Bisa nggak sih ubah data secara online? Coba aja Pak, coba aja ya. Saya pernah ada gini juga nih. Coba aja di nggak bisa online langsung sih. Nanti divalidasi Pak. Coba divalidasi, mesti dia bisa ngubah namanya. Kalau emang nggak bisa, mesti ke KPP nih Pak. Kalau emang nggak bisa, mesti ke KPP. Bilang aja ini KTP saya yang terbaru, ini NPWP yang lama, tolong diganti dong nama NPWP-nya mesti diupdate gitu. Kasih dia akte perubahannya, akte perubahan nama dikasih. Nanti dia akan update nama di NPWP-nya, terbit NPWP yang baru. Nah, DJP online yang menunggu. DJP online paling 1 kali 24 jam udah bisa update. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Randy. Bapak Henry Awan, 23. Oh, apakah NIK sudah berlaku menjadi NPWP? Sudah, Pak, sudah. Berarti yang punya KTP wajib lapor SPTOP ya? Tidak, ya tidak. Jadi, hanya orang yang sebelumnya punya NPWP, barulah nomor NIK-nya menjadi nomor NPWP. Gitu. Orang-orang yang tadinya tidak punya NPWP, nggak usah khawatir. Belum, ya. Jadi, nomor NIK dan KTP tidak otomatis berubah menjadi NPWP. Tidak, ya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah punya NPWP, maka nomor NPWP-nya adalah nomor NIK-nya. Gitu, Pak. Nah, buat orang-orang yang baru punya KTP dan tidak punya NPWP, nggak usah khawatir. Tidak akan otomatis berubah jadi NPWP, tidak ya. Tetap perlu diajukan. Jadi NPWP tetap perlu diajukan atau istilah divalidasi dari nomor NIK KTP menjadi NPWP. Gitu, Pak. Semua bantu, Pak Hendrik. Bapak Putu Apriyanti Kemara. Apakah uang muka PP25 bisa dibiayakan? Bisa, Bu. Kalau saya begitu. Kalau saya biayakan ya sebagian kalau tidak mau LB gitu. Kalau kita sudah tahu bakal LB nih, ya udah, saya akan biayakan sebagai biaya pajak, kemudian dikoreksi fiskal. Sehingga akan tidak terjadi lebih bayar, akan jadi kurang bayar dong, gitu. Dan kemudian PPh 25 tahun berikutnya pun akan turun. Gitu, Bu. Semoga bantu, Bu Putu. Itu Bapak Putu. Lanjut. Ibu Marlina 168. Malam kok, malam Bu Marlina. Mau tanya, kalau CV baru, tahun pertama kan pakai pasal 25, tahun depan boleh pakai tarif UMKM. Terima kasih. Setahu saya tidak bisa, Bu. Jadi untuk ya CV atau PT yang sudah menggunakan PPh 25, sudah tidak bisa kembali ke PP 23 atau yang 0,5%. Gitu. Jadi dari awal, mesti sudah dari awal menggunakan 0,5%. Seterusnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru dia berganti kan kalau CV kan. Nah, tetapi kalau di tengah-tengah ataupun di awal dia sudah memilih menggunakan PPh 25, maka tahun berikutnya sudah tidak bisa kembali ke UMKM. Sudah nggak bisa. Setahu saya begitu ya, Bu. Jadi harus konsisten kalau untuk PPh umum. Kali dia memilih PPh umum, dia sudah akan begitu seterusnya. Tidak bisa kembali ke 0,5%. Gitu, Bu. Saya mohon bantu, Bu Marina. Ibu Melani S90. Malam, Pak. Malam, Bu Melani. Bapak Randi TJ. Oh, jadi WPOP cuma bisa pakai PP 55 sampai 2024. Betul Pak, bagi mereka yang sudah punya NPW sebelum 2018 ya. Walaupun dia baru mulai usaha di 2022 kemarin, bukan 2022 ke 2008, 2028 ya kok, dalam kurun 7 tahun. Jadi gini, yang dilihat adalah bukan pertama kali dia usaha UMKM Pak. Yang dilihat adalah kapan NPWP-nya terbit. Nah, kalau NPWP-nya terbit di 2018 atau sebelumnya,
maka tetap akan berakhir di Desember 2024 gitu. Walaupun dia baru mulai usaha di tahun ini atau tahun lalu gitu, Pak. Nah, tahu saya seperti itu sih, Pak. Nah, supaya pasti lagi, lebih pasti lagi, tolong dia cetaklah suket. Nah, suruh dia cetaklah suket PP23-nya, akan kelihatan di situ tanggal berapa berakhirnya. Apakah Desember 2024 atau kapan, gitu. Di surat keterangan PP23 akan terlihat jelas, gitu, Pak. Sudah mau bantu Pak Nandi. Lanjut, Ibu Jarnia Neti. Nanya kok, kalau owner narik uang dari CV miliknya, bagaimana perlakuan pajaknya? Kalau CV itu adalah prive, Bu ya. Kalau CV adalah prive, tidak terkena objek ya, bukan objek pajak gitu. Yang penting prive diambil dari laba ditahan ya, tidak bisa dari yang bukan laba ditahan. Jadi di PT atau di CV harus sudah beres pajaknya dulu, muncul laba ditahan, barulah boleh diambil laba ditahan ini sebagai prive. Gitu, Bu. Tidak ada pajaknya kalau prive ya. Semoga teman-teman Bu dan mengerti. Bapak Listianai. Oh, apakah pajak natura sudah berlaku? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah berlaku sejak tahun 2022 malah ya. Jadi sudah berlaku. Sudah berlaku buat PT-PT yang besar itu sudah berlaku. Teman-teman tuh Pak Dian, Ibu Melia Melia. Oh, kalau misal karyawan berhenti di pertengahan tahun, berarti akan timbul lebih bayar karena gaji per tahunnya di bawah PTKP, sedangkan sudah dibayar gitu Pak ya, Ibu ya. Nggak ada masalah Bu, nggak usah khawatir. Buat orang pribadi yang cuma ada satu bukti potong dan cuma kerja setengah tahun akan terjadi LB betul. Solusinya adalah dia tambahkan penghasilan lain-lain, gitu Bu. Tambahkan penghasilan lain-lain sampai tidak LB, sampai muncul kurang bayar atau bisa nihil, gitu Bu. Segampang itu kok, tinggal tambahin penghasilan lain-lain saja. Tuh. Nah, semua tuh Bu Melia. Bapak Randi TJ, oh katanya sekarang SPTY sudah bisa sampaikan secara online ya kok. Betul Pak. Koko sudah pernah coba? Oh belum saya coba. Kan masih April, masih baru baru awal April, Pak. Nanti menjelang akhir April barulah kita lakukan kalau memang belum selesai SPT-nya, SPT tahunannya. Itu, Pak. Sudah bisa online. Namanya IPSTP ya. IPSTP, perpanjangan STP, SPT, ISPT. IPSTP, perpanjangan SPT. Sudah coba, Pak? Bisa coba di DJP online, Pak. Boleh coba kalau mau. Saya sih belum coba. Nah, semoga bantu Pak Randi. Ibu Christina Seks. Zeks ya. Malam Pak, izin bertanya, jika PT fasilitas PP 4623 dari 2018 ke 2020, sedangkan tahun 18 rugi 50 juta, apakah kerugian tersebut bisa dikompensasikan di tahun 2022? Jawabannya tidak, Bu ya, tidak. Buat teman-teman yang menggunakan mekanisme 0,5% atau PP 2346, tidak bisa mengkompensasikan kerugiannya, tidak bisa ya. Sudah selesai, sudah final di tahun tersebut, sudah final, sudah selesai. Gitu, Bu. Jadi lupakanlah rugi mengenai rugi tersebut, langsung move on, gitu Bu. Saya mau itu Bu Kristina. Lanjut, Bapak Beruntung 8. Bro, salam sehat Pak Beruntung. SPT lapor lengkap, ada salah tahun perolehan. Jadi lapor lagi SPT pembetulan 1. NPPN pekerja bebas bukti setornya plus kode billing saat lapor pembetulannya wajib lampiran lagi bukti setor. Tidak perlu dilampirkan sih Pak, bukti setor itu sudah otomatis terekam di kantor pajak kok, nggak usah khawatir. Kode billing, e-billingnya kalau sudah terbayar, sudah otomatis terekam, tidak perlu tambah dilampirkan. Gitu sih Pak. Cukup Bapak input aja, cukup diinput aja NTPN-nya, NTPN-nya gitu ya. Nomor tanda penerimaan negaranya cukup diinput. Kalau mau dilampirkan boleh, tetapi tidak wajib sih kalau saya sih. Gitu Pak. Semoga bantu Pak Beruntung. Lanjut, Bapak Beruntung. Kalau tidak dilampirkan, bakal masalah nggak? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Yang namanya bukti bayar, itu pajak sudah tahu kok, sudah online. Sudah otomatis by system, jadi nggak usah khawatir. Tidak dilampirkan pun nggak apa-apa. Yang penting dibayar betulan ya. Gitu. Semua teman-teman Pak Beruntung. Mbak Ibu Sinta Marta. Oh, mau tanya lagi. Tahun 2024 berakhir pakai aturan UMKM PP 23 untuk orang pribadi. Betul Pak, Ibu, betul ya. Untuk orang pribadi yang punya MPP sebelum 2018, maka akan berakhir di Desember 2024 tahun depan. Masih lama Bu, nggak usah khawatir. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, sudah ganti semua-semuanya, nggak usah khawatir. Siapa tahu diperpanjang. Gitu ya. Kita udah bingung-bingung, udah repot-repot, perpanjang gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, masih panjang, masih 2 tahun lagi. Gitu Pak.
Semua tuan tu Bu Sinta WhatsApp. Bapak Randi TJ, kok pajak penjualan rumah 2,5% dibayarkan penjual kan ya? Betul Pak, bukan pembeli. Bukan Pak, bukan. Kalau penjual itu kan 2,5%. Kalau pembeli namanya BPHTB 5%. Gitu Pak ya. Penjual itu 2,5% PPHTB, pembeli itu BPHTB. Ya, bea balik nama 5%. Gitu Pak. Ya, semua tentu Pak Randi. Lanjut Bapak Senjaya 28. Kawan, capital gain dari saham dilaporkan di SPT di kolom mana? Tidak ada kolomnya, Pak. Jadi mohon maaf untuk yang saham, capital gain-nya tidak ada kolom untuk melaporkan. Langsung saja hartanya bertambah, Pak. Nggak usah khawatir. Langsung saja hartanya bertambah. Nanti Bapak tahu nih, capital gain Bapak punya catatannya kan? Berapa capital gain dari sahamnya. Tuh. Tetapi memang tidak ada kolomnya untuk masukin. Jadi di SPT hanya bisa masukin nilai sell-nya saja, nilai penjualan saham setahunnya saja. Itu doang yang bisa kita laporkan. Gitu, Pak. Sudah mohon bantu Pak Sanjaya. Bapak Tonyong 07. Malam Pak, malam Pak Tonyong. Pak, kalau SPT tahunan Badan UMKM, apakah perlu melampirkan laporan laba rugi dan neraca? Wajib Pak, wajib ya. Yang namanya badan itu CV, PT, atau PT perorangan, apakah dia UMKM ataupun bukan UMKM, tetap saja harus lampirkan laba rugi dan neraca secara lengkap. Gitu Pak. Nah, semua tentu Pak Tonyong. Bapak PT Joni, malam kawan, sehat selalu. Sehat selalu Pak Joni, sehat selalu. Malam semuanya. Bapak Beruntung 8. Oh, udah lapor SPT akhir Maret. Emang cek DJP online belum tampilkah? Bukti lapor SPT sih udah di email ke saya dari DJP. Oh, mestinya sudah sih Bu. Mestinya otomatis sih Pak. Mestinya otomatis ya. Coba cek lagi di DJP online. Kalau emang belum tampil, kenapa ya? Mestinya sih langsung Pak. Begitu Bapak di email, maka otomatis di DJP online pun sudah ada arsipnya. Mestinya sih begitu. Tapi saya rasa nggak usah khawatir lah. Sudah ada bukti bayar di email kan. Mungkin sistem lagi perbaikan aja kali. Gitu Pak. Sudah mau itu Pak Beruntung. Ibu Nestina Purba. Bagaimana lapor SPT pedagang UMKM yang punya penghasilan lain? Oke, untuk penghasilan lain, Ibu tinggal laporkan di lampiran 1 halaman 2. Ya, lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah ada yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Gitu, Bu, ya. Lampiran 1 halaman 2 di SPT orang pribadi ya, paling bawah ada yang namanya penghasilan lainnya. Laporkanlah di situ berapa nilainya penghasilan lainnya, maka akan otomatis angka itu masuk ke halaman induk dan akan terhitung berapa nilai pajaknya. Gitu, Bu. Nah, semoga bantu Bu Nesti. Bapak Senjaya, 28. Terima kasih kawan. Terima kasih Pak Senjaya. Sama-sama. Ibu Marlina 168. Kawan, maaf tanya lagi. Kalau CV pakai 0,5%, tapi lupa kasih suket, untuk bupotnya boleh dihanguskan atau terpaksa pakai pasal 17? Eh, maksud Ibu tuh lupa minta suket, Bu ya? Lupa minta suket ya? Eh, boleh-boleh aja sih. Mau pakai pasal 17 boleh, mau dihanguskan juga boleh, tapi coba minta deh, Bu. Coba minta suket sekarang deh. Kalau Ibu berhasil minta suketnya, maka boleh yang kemarin pun tetap boleh pakai 0,5% gitu loh. Walaupun tidak punya suket, tetap bisa menggunakan 0,5%. Itu bukan nggak bisa ya, tetap bisa. Suket itu hanyalah formulir supaya kita tidak dipotong PPh 23 oleh customer kita, gitu. Tetapi tanpa suket pun, perusahaan itu PT atau CV boleh menggunakan 0,5% kalau memang dia qualified, gitu. Jadi coba Ibu minta sekarang suketnya. Kalau memang berhasil, berarti memang itu bisa dipakai yang 0,5%. Gitu, Bu. Saya mohon bantu Bu Marina. Bapak Salman Talib. Malam kawan, malam Pak Salman. Kau mau tanya, saya sudah lama validasi NIK di DJP online. Sekarang kondisinya mau pindah kota, tapi pekerjaan tetap di kota asal. Kalau misal saya ke Dukcapil pindah alamat, gimana ya? Silakan Pak, silakan ke Dukcapil ya. Ini kan bukan bukan pajak ya, bukan ranahnya pajak. Silakan ke Dukcapil untuk ubah KTP-nya. Nah, kalau KTP sudah berubah alamatnya, barulah bisa datang ke kantor pajak untuk pindah alamat MPWP. Pokoknya MPWP itu ingat KTP, ikutin KTP ya. MPWP selalu mengikuti KTP. KTP-nya pindah, maka MPWP juga pindah. Gitu, Pak. Nah, semua teman itu Pak Santai. Lanjut, Bapak Harmin 6. Malam kawan, malam Pak Harmin. Tadi di info, perusahaan yang tidak beroperasi jangan di-NE, tetapi dilaporkan nihil selama 5 tahun. Maksudnya, apakah setelah 5 tahun baru di-NE kan? Betul, Pak, betul.
Apakah hal ini agar lebih aman, agar tidak di tax audit? Betul, Pak, betul ya. Jadi kalau tahun ke-6 kita baru NE, amit-amit terjadi pemeriksaan, kan 5 tahun mundur pemeriksaannya kan? Kan pemeriksaan tidak bisa mundur ke tahun ke-6, nggak bisa, gitu. Jadi amit-amit diperiksa, paling 5 tahun ini yang diperiksa. Nah, 5 tahun kan sudah kosong, sudah nggak ada apa-apa. Gitu, Pak. Itu doang. Itu sih. Nah, teman-teman tuh Pak Harudin. Bapak Salman Taklib, soal pindah kota tempat tinggal tadi, apa nanti validasi ulang dan pindah KPP-nya? Betul Pak, akan pindah KPP, tapi kemungkinan sih sudah otomatis tervalidasi, kemungkinan ya. Nah, akan pindah KPP, sesuai dengan alamat domisili yang terbaru. Gitu Pak. Sudah mau bantu Pak Salman. Bapak Tonyong 07. Oh, tanya lagi. Perusahaan bentuknya PT. Kalau pakai PP UMKM, apakah PPh 2123 PPN tetap wajib dilakukan? Jawabannya tetap, Pak. Tetap ya. Mau dia UMKM ataupun tidak UMKM, pakai PP 23, PP 55, ataupun tidak pakai PP 55, tetap saja yang namanya 21, 23, PPN tetap berlaku seperti biasa. Itu, Pak. Semoga teman-teman tuh, Pak Tonyong. Bapak Beruntung 8. Apakah akibat kalau SPT 2022 lampiran 4-nya di kolom tahun perolehan tabungan per 31 Desember 2022, tapi ditulis 2021 tahun perolehannya dipermasalahkan? Thank you, bro. Tidak masalah, Pak Beruntung. Nggak usah khawatir. Yang begini-gini nggak akan ada masalah. Yang penting nilai rupiahnya betul. Ya, Pak. Yang penting nilai rupiahnya adalah sudah betul sesuai dengan saldo per 31 Desember. Gitu, Pak. Nggak usah pembetulan kalau gara-gara ini sih. Tinggal tahun depan aja. Tahun depan tinggal diupdate ke tahun 2023. Gitu sih, Pak. Nggak usah khawatir. Yang penting itu rupiahnya. Yang paling kita khawatir itu rupiahnya. Jangan sampai rupiahnya salah. Hilang satu nol kan repot ya. Atau tambah satu nol kan repot juga. Gitu. Yang penting rupiah sudah betul, maka sudah benar. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Beruntung. Lanjut. Bapak Sinta Marta. Thank you, kawan. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu Sinta. Ya, sehat selalu. Bapak Tonyong 07. Oh, kalau PT baru, MPWP buat November 2022. Sedangkan operasional di Februari 2023. Cara lapor nihil 2022 tidak masalah kan ya? Tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Silakan dilapor SPT nihil 2022. Oke, tapi ini PT ya. Kalau ini PT kan berarti ada sahamnya. Maka saham itu sudah harus dijurnal sebagai modal, Pak. Jadi saham itu, walaupun dia belum ditransfer, belum disetor, sudah harus dijurnal sebagai modal dan ada muncul piutang pemegang saham. Gitu, Pak. Nah, tetapi laba rugi nihil. Laba rugi nihil. Cuma di neraca sudah ada tuh. Posnya modal sudah muncul, posnya piutang sudah muncul. Itu, Pak. Semoga teman itu Pak Tonyong. Ibu Melalamo. Kalau tahun-tahun sebelumnya terlanjur lapor gaji Direktur CV gimana ya kok? Oke, lupakan yang kemarin Bu. Biarkan aja yang kemarin sudah berlalu. Nanti tahun depan, mulai sekarang, sudah kita gunakan cara yang baru. Pakailah prefer. Gitu Bu. Gitu Pak. Nggak usah khawatir yang kemarin sudah lewat, sudah berlalu. Nanti kalau diperiksa, akan dikoreksi fiskal bagian yang itu saja. Bagian gaji direksi akan dikoreksi fiskal. Nah, kalau Ibu menggunakan PPh final, nggak pengaruh juga, nggak pengaruh apa-apa. Kalau PPh final ya. Gitu sih. Nah, nggak usah pembetulan sih kalau saya repot. Pembetulan biarkan saja yang sudah berlalu, kita move on, yang ke depannya aja kita benerin. Gitu, Pak. Dan mau tentu Pak Lalamo. Ibu Melani S90. Awan, mau tanya, kalau WPOP sudah tua dan sudah sakit, tahun 2022 mengajukan nonaktif via surat. Namun, sampai sekarang belum ada respon dari KPP. Bagaimana Pak Awan seharusnya? Oke, coba Ibu telepon atau WA atau email ke kantor pajak yang bersangkutan. Tanyain, Pak, tanggal sekian saya kirim surat, nomor suratnya ini, dalam rangka saya minta NE. Boleh tahu nggak sekarang bagaimana status saya? Gitu Pak. Tinggal di WA aja Bu. Tinggal WA ke AR-nya boleh, ke penyuluhnya boleh, ke pelayanan boleh, atau di telepon juga boleh, atau di email juga boleh. Tanyain. Siapa tahu sudah NE kok. Cuman dia belum nyampe aja surat NE-nya. Gitu. Kalau emang itu belum NE, nah minta dia proses gitu. Kalau dia bilang, oh belum kok, belum diproses atau belum ada suratnya, ya udah ibu kirim ulang suratnya. Gitu sih. Nah, udah mau bantu Bu Melani. Ibu Josephine, terima kasih kok, sangat membantu. Terima kasih Bu Josephine, sama-sama. Bapak Matthew Zo, kalau terdaftar UMKM 2016, terakhir UMKM di 2023 atau 2024 ya kok? 2024 buat 2024 ya. Buat semua yang punya NPWP sebelum 2018, maka akan berakhir di Desember 2024. 2024 akan berakhir.
Karena apa? 7 tahunnya dihitung mulai 2018. Gitu. Kalau misalkan bangkrut tidak perlu lapor gitu kok, kayak WP non efektif gitu, eh, tidak usah lapor. Maksudnya gini Pak, nggak usah bayar ya, nggak usah bayar. Tetapi lapor, tetap perlu lapor SPT tahunan, gitu ya. Jadi orang bangkrut ataupun tidak bangkrut, tetap harus lapor SPT tahunannya saja, gitu. Kalau dia tidak ada omset, maka tidak usah bayar pajak bulanannya. Gitu doang sih. Nah, saya mohon bantu Pak Matthew. Lanjut. Bapak Putra 9555. Malam Pak, malam Pak Putra. Mau tanya, kalau ada perusahaan yang baru berdiri di bulan Desember, apakah wajib tetap melaporkan SPT tahunan? Jawabannya wajib Pak. Jadi, yang penting NPWP-nya, lihat NPWP-nya, tanggal berapa NPWP-nya terbit. Kalau NPWP terbit di bulan Desember, maka wajib laporkan SPT tahunan walaupun nihil isinya. Silakan dilapor aja, lapor nihil nggak ada masalah. Gitu Pak Putra. Semoga bantu Pak Putra. Ibu Sally Chen. Oh, kalau WP pribadi kadang-kadang jual beli falas buat dapat cuan. Ada capital gain. Cara lapor di SPT tahunan gimana? Kalau mau rapi, bikin catatan ya. Betul Pak, Ibu bikin catatan ya, biar rapi. Capital gain jual falas masuk ke bagian apa ya? Di e-form. Oke, di e-formnya kalau saya langsung saja ke lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah. Yang paling bawah masukkan saja sebagai penghasilan lain-lain, penghasilan dalam negeri lainnya. Di situ aja, Bu. Di situ masukkanlah nilai capital gain-nya saja. Nah, nanti Ibu catat, Ibu ingetin, yang ini tuh maksudnya adalah jual beli falas, ada untung, gitu. Jadi, suatu hari kalau dipanggil Mak AR, ini apa nih? Nah, Ibu bisa jelaskan, oh itu adalah saya jual beli falas, itu capital gain-nya, gitu. Kasih penjelasan ke AR-nya. Gitu, Bu Sally. Saya mohon bantu, Bu Sally. Ibu Talisa de Francier. Malam, Pak. Malam, Bu Talis. Mau tanya, kalau anak yang sudah nikah, istrinya dapat hibah tanah dari saudaranya. Sudah nikah, istri dapat hibah tanah dari saudaranya. MPP suami istri jadi satu. Untuk balik nama, uangnya dari suami saya, pelaporan pajaknya gimana, Pak? Oke, mohon maaf Bu Talisa, yang namanya hibah dari saudara tidak bisa. Hibah itu hanya boleh dari orang tua ke anak, anak ke orang tua kandung. Gitu, Bu. Jadi kalau ini belum dilakukan, coba dicari konsultan pajak lagi, Bu. Kalau memang ini belum dilakukan, di-cancel dulu. Nah, solusinya adalah saudara itu hibahkan dulu ke orang tuanya, baru orang tua itu dihibahkan lagi ke saudara saudara yang lain, gitu. Jadi si A hibahkan ke orang tuanya, baru orang tua hibahkan ke saudara si B, gitu, ke anaknya, gitu, Bu. Ini baru baru clear gitu ya. Tetapi kalau dari saudara kepada saudara itu tidak bisa. Nanti kena pajak progresif seperti biasa, malah repot. Gitu, Pak. Gitu, Bu. Jadi kalau belum dilakukan, coba di-cancel dulu, eee, kasih ke orang tua dulu, baru orang tua kasih ke anak, gitu. Nah, untuk laporan pajaknya langsung di suami saja, langsung masukkan di SPT suami sebagai hartanya suami, nanti di keterangan tulis ini hibah, punya orang tua dari istri saya, gitu, kasih keterangan di situ, oke? Nah, dan mohon bantu Bu Talisa. Bapak Wu Suparto. Oh, malam. Malam, Pak Suparto. Yang ikut PPS, cara lapor SPT-nya bagaimana? Harta Desember 2022 plus harta lamakah? Oke, yang gini nggak usah khawatir, Pak. Yang namanya PPS udah nggak usah pusing lagi. SPT 2022 adalah kondisi harta per 31 Desember 2022. Sesimpel itu, Pak. Sesimpel itu ya. Harta di SPT 2022 adalah harta per tanggal 31 Desember 2022. Nggak usah pusing dengan PPS. Nggak usah pusing mana harta yang berasal dari PPS, mana yang bukan PPS. Nggak usah pusing. Mana harta yang berasal sebagian dari PPS atau tidak dari PPS, nggak usah pusing lagi. Gitu. Yang penting adalah kondisi sebenarnya per 31 Desember. Gitu, Pak. Mohon bantu Pak Suparto. Bapak Wahyudi Nurul Wibisono. Selamat malam kawan, malam Pak Wahyudi. Jika suami istri memiliki MPP masing-masing, tetapi tidak mau perhitungan pajaknya digabungkan, apakah bisa? Jika tidak bisa, konsekuensinya apa kok? Jawabannya tidak bisa, Pak ya, tidak bisa. Yang namanya suami istri adalah satu kesatuan. Walaupun dia PH, walaupun dia MT, walaupun dia punya MPP sendiri, harus digabungkan dahulu, kemudian dihitung pajaknya proporsional. Oke, sekarang solusinya gimana? Solusinya adalah NPP istri dihapus saja, Pak.
Nggak ada manfaat kok MPP istri itu. Kalau memang dia tidak punya pisah harta, gabungkan saja MPP-nya, semua lapor di MPP suami saja. Gitu, Pak. Si istri tidak perlu punya MPP. Gitu sih, Pak. Itu solusinya. Nah, konsekuensinya apa kalau dia tidak lakukan? Nah, konsekuensinya kalau dipanggil AR atau diperiksa, oh ketahuan nih suami istri nih. Nah, maka akan disuruh pembetulan SPT, gitu Pak. Pembetulan SPT ya suruh bayar pajak gitu doang sih. Nah, semua teman tuh Pak Wahyudi. Bapak Wu Suparto, lapor SPT, apakah harta lama plus harta Desember 2022 dikurangi pajak PPS yang setor ke negara? Jawabannya betul Pak Suparto. Jadi harta lama plus harta baru dikurangi dengan pajak yang disetorkan di PPS. Itu teorinya seperti itu Pak, teori seperti itu. Tapi kalau Bapak bingung, Bapak nggak usah khawatir, langsung saja laporkan kondisi harta per 31 Desember 2022. Itu aja Pak dilaporkan, kondisi hartanya. Nggak usah pusing dengan rumus-rumus cash flow, rumus-rumus perhitungan uang tunai dan sebagainya itu nggak usah pusing. Nah, kalau Bapak sudah betul, sudah jujur, nggak usah khawatir. Sudah betul, Pak. Langsung saja laporkan per 31 Desember 2022 kondisi hartanya. Itu aja. Gitu, Pak. Nah, saya mohon bantu Pak Suparto. Lanjut. Bapak Sidarta, persero aktif dan persero pasif boleh terima gaji? Jawabannya tidak, Pak. Kalau CV tidak ada istilah gaji bagi persero ya. Yang ada adalah prive. Tahu saya seperti itu. Kalau mau digaji, mau dipaksain gaji silakan saja, tetapi nanti akan dikoreksi fiskal. Gitu sih, Pak. Nah, jadi kalau CV hanya ada istilah prive. Jadi nanti ketika dia sudah ada laba tahan, tinggal dibagikan sebagai prive saja. Begitu, Pak. Itu. Semua itu Pak Sidarta. Bapak Putra 9555. Pak, kalau misalkan ada perusahaan baru berdiri di bulan Desember dan sudah jalan operasional, apakah tetap lapor SPT tahunan? Tetap, Pak, tetap ya. Jadi berdiri di bulan Desember, mau dia sudah atau belum beroperasional, tetap harus lapor SPT tahunan. Wajib itu. Gitu, Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Putra. Ada orang bikin NPWP badan per 31 Desember terbitnya NPWP-nya. Ya sudah, otomatis dia perlu lapor SPT tahunan. Lanjut, Bapak Senjaya 28. Pak Wan, kalau YouTuber bikin PT, apakah bisa masuk UMKM 0,5%? Ini saya ragu-ragu, tapi saya rasa bisa. Caranya gimana? Dibikin dulu PT-nya, PT perorangan ya, dibikin PT-nya, kemudian ajukan suket, Pak. Ajukan suket 0,5%. Kalau berhasil dapat suket, ya udah berarti bisa. Gitu. Saya gitu kok. Saya kan YouTuber nih. YouTube saya adalah AdSense saya masukin ke PT, dan saya bayar 0,5%. Gitu, Pak. Apakah nanti ada masalah atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kita siap. Kalau memang ternyata nggak boleh, ya udah kita siap aja. Kita mesti bayar pajaknya. Gitu sih. Tapi setahu saya tetap bisa, walaupun dia YouTuber di PT. Gitu, Pak. Dan mengontrol itu Pak Sanjaya. Ibu Josephine, oh, konsultan jasa manajemen selain NPPN, apakah ada cara lain supaya lebih hemat? Ada Bu, yaitu pembukuan resmi. Ya. Apakah bisa buka PT perorangan atau CV dan pakai 0,5%? Oh bisa, pakai PTP Bu. PTP ya. Karena pekerjaan bebas katanya hanya bisa pakai NPPN. Benarkah? Bisa menggunakan PT Bu. Jadi Ibu boleh bikin PT, PTP ya, PT perorangan, dan kemudian ajukanlah suket di situ, maka bisa menggunakan 0,5%. Ini sama seperti saya sudah praktekkan. Jadi saya punya PT, KLU-nya adalah jasa manajemen. Saya nih ya, punya PT, KLU-nya adalah jasa manajemen, dan sudah punya suket PP23 0,5%, dan saya gunakan 0,5% sampai hari ini masih bisa. Gitu, Bu. Nah, dan mohon bantu Bu Josephine. Ibu Kelly Chen. Oh, apakah Privo yang diambil pemilik perlu dilapor di SPT pribadi direktur? Perlu, Bu ya, perlu ya. Kalau Privonya langsung dipakai habis, bagaimana kok? Tetap saja perlu dilaporkan ya. Jadi yang namanya pemilik CV, ketika dia terima Privo, dia akan laporkan di lampiran 3. Di lampiran 3 di bagian B yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di nomor 3 kalau nggak salah ya, ada yang namanya kategorinya Privo ya, penghasilan dari komanditer. Nah, di situ, dimasukkan ke situ. Ya. Kalau dia dipakai habis buat biaya hidup, ya nggak apa-apa. Berarti kan harta tidak bertambah. Jadi hartanya tidak naik gitu, nggak ada masalah. Tetapi privo tetap perlu dilaporkan di laporan 3. Gitu, Bu Seli. Semoga bantu, Bu Seli. Bapak Dedi Koto. Malam kok, malam Pak Dedi. Mau nanya,
Untuk SPTOP menggunakan e-form, setelah di-download, muncul angka sudah terisi dalam laman penghasilan. Apakah itu error atau rekod dari sistem? Jawabannya dari sistem, Pak. Itu rekod dari sistem. Kemungkinan ada bukti potong dari pihak luar, kan? Ada bukti potong dari PT atau CV, di situ dia masuknya. Kalau Bapak ragu-ragu dan tidak tahu angkanya, Bapak buang saja. Bapak nolkan saja. Bapak isi sesuai dengan yang kondisi yang Bapak ketahui. Gitu, Pak. Kalau saya sih gitu ya. Jadi saya coret semua, saya ganti dengan angka yang menurut saya benar. Gitu, Pak. Nah, gitu, Pak. Saya mohon tentu Pak Dedi. Lanjut, minum dulu. Ibu Cecilia Tejak. Malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Kalau dividen yang diinvestasikan ada sebagian yang ketinggalan belum dilapor di SPT sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Apakah perlu pembetulan walaupun tidak merubah nilai pajak yang dibayar? Saya rasa sih nggak terlalu perlu lah, Bu. Nggak terlalu perlu lah, gitu. Yang penting dilapor di e-reporting-nya, Bu. Kalau ini mau menggunakan metode dividen investasi, maka harus dilapor di e-reporting. Itu yang paling penting tuh. Walaupun dia tidak terlapor di SPT, nggak apa-apa. Yang penting e-reporting-nya terlapor. Kalau e-reporting nggak lapor, berarti mesti bayar 10%. Gitu sih, Bu. Nah, saya mohon bantu Bu Cecilia. Lanjut, Pak, Ibu Cecilia Teja. Maaf, Pak. Menyambung yang dividennya sudah dilapor di harta, hanya lupa cantumkan di lampiran 3 bagian B. Oh, kalau di harta sudah masuk, kemudian di lampiran 3 bagian B belum masuk, mungkin perlu pembetulan deh, karena kan nanti pengaruh ke harta, Bu. Nanti kan berarti kenaikan harta takutnya nggak seimbang dengan penghasilan, gara-gara tidak terlapor penghasilannya. Itu coba dihitung, Bu. Kalau memang kenaikan harta sudah cocok dengan kenaikan penghasilan yang tidak terlapor itu, maka nggak apa-apa. Tetapi kalau penghasilan masih di bawah dari kenaikan harta, gara-gara ada yang belum dilapor, maka perlu pembetulan dilaporkan penghasilan tersebut. Gitu, Bu Cecilia. Dan mohon bantu, Bu Cecilia. Bapak 16879015. OP harta berupa aktiva lancar yang dicatat di harta SPT apabila dijual mendapat keuntungan. Apakah wajib bayar PPh dari selisihnya? Jawabannya iya kalau ini bukan tanah dan bangunan, Pak. Kalau ini bukan tanah dan bangunan, maka capital gain-nya harus dibayarkan pajaknya, PPh progresif seperti biasa. Tuh. Kalau tanah dan bangunan, cukup dibayar 2,5% kalikan harga jual selesai PPh final. Gitu, Pak. Nah, saya mohon bantu Pak 16. Bapak Sidarta Sidarta. Maksud saya, persero aktif dan persero pasif CV boleh terima gaji atau hanya prefer? Jawabannya hanya prefer, Pak. Jadi, yang namanya pemilik CV, aktif maupun tidak aktif, jawabannya hanya terimanya prefer, tidak ada gaji. Gitu. Kalau dia mau paksain ada gaji, silahkan dilakukan, tetapi akan dikoreksi fiskal ketika dihitung fiskalnya. Gitu, Pak. Nah, semoga tentu Pak Sidarta. Lanjut, lanjut. Bapak Riko Andriko. Pak, bagi yang investasi saham di bursa efek, dapat dividen, tapi pajaknya kosong. Itu bagaimana lapor dividen di SPT tahunan pribadi, Pak? Jadi, Bapak Riko punya dua solusi. Solusi yang pertama adalah Bapak langsung bayar 10% saja pajak dividen secara mandiri. Oke? Jadi, pajak dividen itu 10% dibayar secara mandiri, maka Bapak laporkan di lampiran 3 bagian penghasilan final dividen. Oke, nilainya berapa, kemudian pajak 10% ditulis. Oke. Solusi kedua adalah Bapak investasikan. Oke. Bapak investasikan bisa di tabungan, deposito, SBN, saham, dan sebagainya. Itu tidak usah bayar pajak. Oke. Ditahan selama 3 tahun dan harus dilaporkan di e-reporting investasi selama 3 kali berturut-turut. Oke. Nah, ini dilapor di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang paling bawah yang lain-lainnya. Gitu, Pak. Mudah-mudahan paham, Pak, ya. Kalau kepanjangan, Bapak coba cek di Google ada banyak cara-caranya. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Riko. Bapak Devan 123. Malam, Pak. Malam, Pak Devan. Katanya kalau hitung omset teratas untuk penjual di marketplace ribet. Ribetnya di mana ya, Pak? Bukannya omset teratas dikalikan 0,5% aja? Atau ada kewajiban lain? Mohon penjelasannya. Omset teratas tuh maksudnya omset total, Pak, ya? Omset total, ya? Betul sih, Pak, betul. Cuman banyak orang itu mungkin dia malas ngitung brutonya, kayaknya kan dia dia pikir mestinya kan mesti dikurangin dengan, fee-nya marketplace,
mesti dikurangin lagi dengan ongkir dan sebagainya, maka dia hanya ambil nilai netnya saja sebagai penghasilan bruto. Yang benar adalah yang Bapak bilang ini. Yang benar adalah nilai teratasnya, nilai total penjualan secara bruto itu yang betul, gitu. Dan banyak pengusaha marketplace tuh nggak mau. Kan dia pikir, gua cuman jualnya sekian, sudah dipotong-potong sekian, ya gua hanya aku yang gua terima aja gitu ya. Silakan saja, cuman tahu resikonya. Tapi Pak Devans yang betul adalah ikutin brutonya. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Devans. Terima kasih Pak Devans. Bapak Tonyong, thank you Pak Awan. Ya, thank you kok Pak Tonyong. Sama-sama. Lanjut. Bapak Randi TJ, kok misal ada PT mau ajukan suket PP 23, tapi di KSWP nggak bisa karena status WP non-efektif. Apakah belum pernah lapor SPT? Padahal belum pernah lapor SPT. Nggak bisa pakai 0,5% dong kok. Oke, mungkin diaktifkan dulu deh, Pak. Coba diaktifkan dahulu. eh, Kayaknya sih perlu lapor SPT dulu deh. Mesti lapor SPT dulu baru bisa deh 0,5%-nya, Pak, dapat suketnya. Gitu. Tetapi terlepas dari itu sih sebenarnya nggak ada suket juga nggak apa-apa. Tanpa suket pun tetap bisa menggunakan 0,5%. Gitu. Cuma suket itu lebih menegaskan saja. Gitu. Dan alangkah baiknya dibereskan. Alangkah baiknya dia datang ke KPP, dia minta penjelasan, dan dia usahakan supaya ada suketnya, supaya dia betul-betul resmi, supaya dia betul-betul percaya diri, gitu Pak. Nah, itu. Saya mohon bantu Pak Randi. Lanjut Ibu Cecilia Teja. Dan lagi Pak Wan, suami istri dulu NPP pisah, karena dua-duanya sudah pensiun, sekarang digabung. Tetapi di harta dan penghasilan yang pajaknya final, tidak dirinci, mana yang atas nama suami, mana yang atas nama istri. Terus pertanyaannya Bu, pertanyaannya oh, maaf terputus. Salah tidak, Pak? Kalau tidak dirinci mana yang atas nama suami, mana yang atas nama istri? Nggak masalah, Bu. Gabungin saja, nggak ada masalah kalau saya sih. Cuma nanti kalau ayah tanya, ya kita punya datanya gitu. Kalau bisa kan Ibu punya Excel-nya gitu, disimpan aja Excel-nya supaya ada datanya. Gitu sih, Bu. Tapi digabung saja, tidak perlu dijelaskan yang mana istri mana suami. Itu, Bu. Mohon untuk Bu Cecilia. Lanjut. Bapak Istana Motor Indo. Malam kok, malam Pak Istana. Misalnya SP2DK, ada biaya yang nggak boleh masuk biaya. Padahal itu benar-benar biaya. Tapi SP2DK dikeluarkan dan kena pajak kurang bayar. Dan neraca laba rugi tidak sesuai sebenarnya, labanya kegedean. Oke, terus bagaimana Pak Istana? Pertanyaannya apa? Oke, coba gimana pertanyaannya Pak? Pak Istana? Jadi Pak Isana nggak usah khawatir. Itu hal yang biasa, Pak. Sudah biasa sekali SP2DK itu seperti itu. Nah, Bapak harus bikin surat tertulis, jelaskan kondisi sebenarnya, Pak. Jelaskan. Kalau menurut Bapak ini boleh dibiayakan, kenapa boleh dibiayakan? Bapak jelaskan. Berdasarkan undang-undang apa Bapak bilang ini boleh dibiayakan? Kasih dia penjelasannya, Pak. Gitu. Kasih dia penjelasan, mesti diterima. Kalau emang ini boleh dibiayakan, emang ini biaya boleh. Gitu sih, Pak. Nggak usah khawatir. Kalau perlu Bapak buktikan dengan bukti-bukti fotokopi dan sebagainya, bukti-bukti nota-nota dan sebagainya. Gitu sih, Pak. Itu normal kok, Pak. SW2K seperti itu normal saja. Bapak tinggal jelaskan aja apa adanya. Gitu, Pak. Pakai tertulis ya, Pak. Bukan cuma ngomong doang, tertulis. Gitu. Nah, saya mohon itu Pak Istana. Bapak Matthew Zo. Terima kasih, kawan. Terima kasih, Pak Matthew. Sama-sama. Ibu MT Hamarseli. Oh, PPh 22 yang dipungut oleh BUMN, jenis penghasilan yang diinput sebagai kredit pajak apakah oleh bendaharawan atau gimana kok? Iya, bendaharawan, Bu. Ada NPWP-nya kok. Semua bendaharawan tuh ada NPWP-nya masing-masing, gitu. Boleh kok di-input NPWP bendaharawannya. Cuma kan kita nggak ada bukti potong tuh. Kalau nggak ada bukti potong, kita agak repot tuh. Nah, coba ngomong ke AR-nya Ibu, "Pak, saya nggak punya bukti potong nih dari si bendaharawan, tetapi ada NTPN-nya, ada bukti bayarnya. Gimana nih, Pak?" Gitu, minta bantuan sama AR-nya, gitu. Semestinya sih ada bukti potong, semestinya. Cuman kadang-kadang bendaharawannya males bikin, gitu. Nah, saya mohon bantu Bu Sally. Oke. Lanjut, Ibu Listiani. Pak, pajak natura yang bayar perusahaan atau karyawan, dipotong dari karyawan, Pak, Ibu. Dipotong dari karyawan, seperti biasa. Jadi natura itu adalah tunjangan, tunjangan natura, dipotong PPh 21, itu yang betul, gitu. Tetapi kalau si bosnya berniat baik, ya udah silakan di gross up atau di apa namanya, ditanggung oleh perusahaan, silakan saja. Tetapi yang betul adalah dipotong dari gaji karyawan atau dari natura tersebut, atau di gross up juga boleh. Gitu, Bu Lis. Semua teman-teman tuh Bu Listiani. Ibu Sally Chan, terima kasih kawan atas info ilmunya. Terima kasih Ibu, saya sama-sama. Lanjut, Bapak Purnawanisman.
Malam kawan, malam Pak Purnawan. WPOP memiliki 3 orang karyawan. Terus gaji karyawan hanya paling tinggi 2 juta. Apa harus bayar PPh 21? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu ya. Semua yang gaji di bawah 4,5 juta sebulan tidak usah bayar PPh 21. Ya, karena masih di bawah PTKP. Gitu, Pak. Nggak usah. Semoga tentu, Pak Purnawan. Ibu Windy. Windy. Oh, bukti potong atas PPh final konstruksi tidak terkolek. Apa boleh dibayarkan sendiri? Bukti potong tidak terkolek. Oh, boleh Pak. Kalau jasa konstruksi boleh sih setahu saya. Boleh bayar sendiri kok. Silakan dilaporkan dan dibayar sendiri di SPT masaknya. Gitu Pak. Saya mau tahu Bu, Pak. Bu. Bapak Randi TJ. Oh, berarti kalau hibah dari ayah tiri atau ibu tiri, nggak bisa ya kok? Kalau ibu tiri atau ayah tiri itu sudah sah secara hukum, boleh Pak. Jadi termasuk ya, ini semendak ya. Yang semendak ibu atau ayah tiri, yang penting sudah sah secara hukum itu boleh. Itu sih. Boleh kok, boleh. Semoga tentu Pak Randi. Bapak Speak Prof. Pak Wan, kalau PT bidang konsultasi manajemen, lapor rugi 3 tahun berturut-turut karena memang rugi selama pandemi. Omset hanya di bawah 100 juta setahun. Apakah akan diperiksa? Jawabannya bisa diperiksa, Pak, karena sekarang pajak sudah menerapkan sistem substance over form, gitu ya. Jadi ada sebuah prinsip di pajak baru-baru ini, baru tahun ini, substance over form. Artinya kalau industri sejenis itu untung, sedangkan Bapak rugi, maka Bapak akan dipaksa untung. Itu bisa terjadi, gitu. Tetapi kalau Bapak bisa buktikan bahwa memang industri secara umumnya rugi, maka nggak usah khawatir, sama aja. Maka nggak akan kena masalah, gitu. Yang jadi masalah adalah kalau orang itu tidak rugi tapi dibohongin rugi itu jadi masalah. Kalau Bapak memang jujur, sudah betul rugi, Bapak nggak usah khawatir. Perjuangkan sampai dunia kiamat, Pak. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau memang di industri Bapak itu sama-sama rugi semua, maka sudah betul. Ini tidak akan ada masalah, memang rugi. Gitu, Pak. Apakah bisa diperiksa? Bisa-bisa aja. Nah, nggak usah khawatir, kita siap diperiksa kok. Gitu, Pak. Nah, saya mohon untuk Pak Steve. Pak Steve. Oh. Bapak Randi TJ. Oh, misal suami kerja dapat gaji, istri sewain kontrakan, milih PH pelaporan SPT-nya. Nggak apa-apa kan ya? Oh, boleh Pak, silakan mau PH MT. Soalnya di form PH-nya penghasilan netto si istri nol. Kan sewa udah dipotong PPh final. Betul Pak, betul. Sudah betul. Tempat ini sudah betul. Walaupun dia PH, tetapi dia tidak masuk karena dia PPh final. Sudah betul Pak. Tuh. Semua tentu Pak Randi. Bapak Speak Prof. Katanya kalau PT rugi 3 tahun berturut-turut akan diperiksa. Apakah benar? Jawabannya betul. Ada potensi, Pak. Ya belum tentu juga. Kalau cuma omset 1 juta, ya kayaknya sih nggak akan diperiksa. Gitu sih, Pak. Nggak usah khawatir lah. Kalau cuma omset 1 juta tuh nggak akan diperiksa. Gitu. Ya kalaupun diperiksa, Bapak siap aja. Nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Cuma 1 juta nggak akan ada masalah apa-apa. Gitu, Pak. Nah, saya mohon bantu, Pak Prof. Ibu Farida Handoyo 74. Malam kok, malam Bu Farida. Nota penjualan tidak ada lawan bayar PPN, apakah bisa faktur pajak digunggung? Sekarang kita lihat kondisi sebenarnya, Bu. Kalau kondisi sebenarnya ini qualified digunggung, maka boleh digunggung. Yang dimaksud qualified digunggung itu bagaimana? Pembelinya siapa? Kalau pembelinya end user, maka ini boleh digunggung. Kalau ini end user pembelinya ya, gitu. Tetapi kalau ini bukan end user, maka seharusnya buka faktur. Ya silakan digunggung juga, gitu. Cuma nanti kalau ketahuan akan kena denda 1%. 1% doang sih. Itu sih, Bu. Nah, terus tentu Bu Farida. Bapak Randi TJ. Oh, ada teman. Dia ada perjanjian pernikah sama istrinya. Si laki lapor SPT. Si bini punya NPWP tapi nggak lapor SPT dan nggak ada penghasilan 1 tahun belakangan ini. Baiknya pelaporan SPT bagaimana ya kok? Nggak ada masalah Pak. Sudah betul. Jadi si suami lapor seperti biasa. Si istri ya kalau bisa lapor. Kalau dia nggak lapor ya cuma denda 100.000 aja sih. Gitu sih. Kalau nggak ada penghasilan nggak usah khawatir. Yang kita khawatir itu ada penghasilan. Itu yang agak repot mesti PHMT. Kalau dia nggak ada penghasilan ya kalau mau dilapor ya bagus. Kalau nggak dilapor ya tinggal denda 100.000. Itu doang sih. Si suami tetap lapor seperti biasa. Gitu lah. Yang mau tahu Pak nanti. Bapak Mi Lalamo. Oh, untuk faktur pajak masukan CV dari beli mobil, cara lapornya gimana? Malah jadi LB PPN-nya. Nggak ada masalah, Pak. Kalau PPN itu LB, boleh kok. Nggak ada masalah. PPN itu boleh LB. Ya. PPN LB akan dikompensasi ke bulan berikutnya. Kompensasi bulan berikutnya seterusnya. Begitu terus bergulung-gulung terus, nggak ada masalah.
Ya. Yang tidak boleh LB adalah SPT tahunan, gitu Pak. Kalau SPT badan, PPN, PPh 21 itu boleh LB dan tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya, nggak ada masalah Pak, silakan saja. Nah, saya mohon bantu Pak Lalamu. Ibu Intik Tanwira. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Wira. Apabila kita punya harta dalam bentuk falas, apakah benar kita konversi dengan kurs KMK 31 Desember? Jawabannya betul, Pak. Jawabannya betul ya, pakai kurs KMK 31 Desember. Saya mohon tentu, Pak Wira. Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara. Maaf kok nanya lagi. Bibi saya PKP. Selain dia kerjasama dengan BUMN, dia juga penjualan ecer dan ada kos-kosan. Dia ternyata PKP atas NPWP pribadinya. Apakah usaha kos-kosannya dan ecerannya kena PPN? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi, gimana solusinya sekarang ya? eh iya sih, jawabannya iya sih. PPN, Bu. PPN itu semua. Jadi, kalau bisa cabut cabut PKP aja deh. Dia sudah PPS belum? Kalau dia sudah PPS, berarti kan dia cuma kena 2021, 2022 doang tuh. Cuma 2 tahun yang dikorbankan kan. Ya udah, langsung cabut PKP-nya, kemudian dia bikin PT. Bikinlah PT perorangan ini PKP di sini. Gitu. Paham nggak Pak ya? Jadi dia bikin PTP dulu, kemudian bikin PKP di PT-nya. Nah, PT inilah yang akan bertransaksi dengan BUMN, kemudian PKP pribadi dicabut. Gitu. Ketika cabut PKP akan terjadi pemeriksaan kan? Nah, kalau ada pemeriksaan dan dipaksa PPN di bagian kos-kosannya, ya udah bayar saja, tetapi PKP dicabut gitu. Yang penting PKP berhasil dicabut. Itu penting. Gitu, Pak. Dan mau itu Pak Putu. Ibu Bita Collection. Malam Pak Wan, malam Bu Bita. Kalau sudah dapat suket PP23, apakah bisa bebas pungutan PPh 22 misal untuk pembelian kertas di industri kertas? Jawabannya bisa, Pak. Jawabannya bisa. Coba dikomunikasikan dengan si customer atau si vendornya, Pak. Mestinya sih bisa, gitu ya. Kasih dia suketnya aja. Kasih suketnya, maka saya kenain PPh 0,5%, bukan PPh 22 lagi. Coba tanya ke bagian pajak di vendornya, gitu, Pak. Nah, saya mau ngatakan tuh, Pak Pita. Bapak Purnomo 1983. Oh, PTP, apakah bisa jadi PKP? Jawabannya bisa, Pak. Jadi PT Perorangan punya batasan itu omset 15 miliar. Ya, PTP punya batasan omset 15 M. Artinya dia bisa PKP. Dia boleh memilih PKP. Gitu. Dan kalau dia sudah punya omset lebih dari 4,8 M, maka dia wajib PKP sama seperti BP-BP yang lain. Jadi itu Pak Purnomo. Semoga terbantu Pak Purnomo. Bapak Putu Aprianti Kemara. Apa sebaiknya urusan ke BUMN buat PT Perorangan dan PKP? Betul Pak, betul ya. Jadi BUMN-nya tuh bikin PTP-nya dan PKP di situ. Nah, kemudian yang pribadi ini cabut PKP. Betul Pak. Nanti akan ada pemeriksaan. Ya udah, kita bayar yang 2022 dan 2021 gitu. Yang 2020 sudah PPS kan? Mudah-mudahan sudah PPS ya, sudah selamat. Gitu Pak Putu. Semoga teman-teman Pak Putu. Ibu Kristina, Eh, Pak, untuk UMKM, apakah harus dagang atau semua jenis usaha? Hanya dagang, Bu, setahu saya ya. Dan apakah harus mengajukan suket atau lainnya ke KPP dulu, atau langsung otomatis isi saja dalam form SPT? Jawabannya tidak wajib suket. Tidak wajib suket, tetapi akan membantu kalau punya suket. Gitu, Bu. Kalau ada suket akan membantu. Gitu. Akan lebih yakin gitu loh. Nah, tetapi tidak perlu suket kok. Tidak perlu suket, yang penting dia qualified sesuai dengan PP 55, maka dia sudah bisa langsung menggunakan UMKM 0,5% gitu. Apakah hanya dagang saja? Jawabannya iya. Jasa boleh nggak? Boleh untuk jasa-jasa yang ada karyawannya. Contohnya les privat yang ada karyawan guru-guru atau jasa bengkel itu bisa pakai 0,5%. Gitu, Pak. Tetapi kalau jasa profesional pribadi nggak bisa. Itu Bu Kristina. Semoga teman-teman Bu Kristina. Ibu Josephine. Oh, yang tadi konsultan manajemen bisa pakai 0,5% di PTP. Bagaimana kalau bentuknya CV ya? CV nggak bisa, Bu. Dan sekutunya juga profesi yang sama, apakah 0,5%? Setahu saya CV nggak bisa, Bu. Jadi hati-hati kalau pakai CV, gunakanlah PTP. Kalau PTP sudah clear, saya sudah membuktikan PTP saya adalah jasa manajemen dan bisa keluar cuket 0,5%-nya. Gitu. Kalau CV setahu saya nggak bisa. Tapi ada juga teman yang bilang bisa. Itu, tapi coba cek aja. Kalau PTP sudah pasti bisa. Nah, semoga teman tuh Bu Sesmin. Bapak 16.
Terima kasih kawan, terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Josephine, kalau buka PTP 2023, tapi NPWP OP sudah punya lama, apakah tarif 0,5% berlakunya ngikutin NPWP OP atau ngikut NPWP PTP-nya? Terima kasih kok. Ikutin NPWP PTP-nya, Bu. Ikutin NPWP PTP-nya ya. Begitu NPWP PTP terbit di bulan April 2023, maka di bulan inilah baru mulai 0,5% di PTP-nya itu. Gitu, Bu. Nah, saya mohon bantu Bu Josephine. Bapak ST Kholidin. Untuk CV menggunakan dividen atau prefer? Prefer, Pak. CV pakai prefer ya, bukan dividen. Dividen hanya untuk PT ya. Dividen untuk PT, prefer untuk CV. Pak. Dan mohon itu Pak Solidin. Ibu Yuni Utami. Malam kok. Malam Bu Yuni. Mau tanya, pendapatan bunga tabungan, deposito, obligasi, apakah perlu masuk SPT di bagian mana? Jawabannya perlu Bu ya. Masukkan di lampiran 3 yang namanya PPh final nomor 1, yaitu bunga deposito, tabungan, dan obligasi. Di situ masukinnya Bu. Ya, di lampiran 3 nomor 1 yang pertama kali. Ya. Kalau Ibu pakai menggunakan formulir S atau SS, pakai S ya, pakai S itu di bagian PPh final. Cari aja namanya PPh final, di situ nomor 1 ada namanya bunga, deposito, tabungan, dan obligasi. Masukkan brutonya di situ, masukkan nilai pajaknya di situ juga. Gitu Bu Yuni. Dan mau tuh Bu Yuni. Ibu Gomez 5284. Oh, menu e-reporting PPS 6%, apakah sudah ada di sistem DJPK? Belum ada saat ini, Bu. Baru ada tanggal 1 Mei katanya ya. Katanya tanggal 1 Mei baru terbit menu di DJP online untuk e-reporting PPS yang 6%. Kita tunggu ya, Bu. Semoga terbantu, Bu Gomez. Sebelum 31 Desember ya lapornya. Lanjut, Ibu Melani S90. Pak Awan, mau tanya lagi. Kalau PPOP ada pembelian saham, kalau ada rugi itu bagaimana lapor di SPT-nya? Kalau rugi, Bu ya, kalau saya laporkan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, supaya tidak terjadi penurunan harta. Itu, Pak. Itu, Bu. Jadi hartanya tidak usah turun, saya laporkan dengan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Itu cara saya. Itu. Kalau dia naik, saya laporkan harga naiknya, harga yang market value. Kalau dia turun, apalagi turun jomplang gitu ya, saya tidak laporkan nilai turunnya, saya laporkan nilai tahun lalu. Gitu. Supaya apa? Supaya harta tidak jatuh. Itu sih, Bu. Nah, semoga tentu Bu Melanie. Bapak Randi TJ. Oh, Kamsya berat kok awan. Sama-sama Pak. Lancar selalu kok SPT-nya. Saya selalu. Terima kasih Pak. Pajak kuat kok awan maju dan semoga oknum-oknum kayak RAT berkurang. Waduh, terima kasih Pak Randi. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih Pak Randi. Bapak Tommy Anakin. Malam kok. Malam Pak Tommy. Papa saya mau hibah uang ke saya, tapi nama di akte lahir saya masih pakai nama paman saya karena dulu papa saya belum WNI. Apakah nggak apa-apa kok? Dan bisa nggak kena pajak hibah? Makasih kok sebelumnya. Saya khawatir bermasalah, Pak. Saya khawatir bermasalah. Sebaiknya Bapak ubah dulu nih. Coba kakaknya, Pak. Bagaimana dengan kakaknya? Apakah di kartu keluarga itu nama Bapak sudah sebagai anaknya dia? Itu, Pak. Khawatir di situ, Pak, nanti jadi masalah. Sebaiknya dirapikan dulu administrasinya, Pak. Dibenerin dulu administrasinya, baru Bapak hibah. Itu. Jadi, hibah hanya boleh dari orang tua kandung yang tercatat di sistem ataupun di kartu keluarga ya, Pak. Nggak bisa sembarangan. Gitu. Jadi, tolong diperbaiki dulu administrasinya. Mungkin Bapak perlu keduk capil atau ngubah apa gitu ya, supaya resmi Bapak adalah anak dari si ayah yang sudah WNI. Itu Pak Tommy. Saya mohon bantu Pak Tommy. Tuh. Setelah sudah resmi, barulah ganti hibah, barulah proses hibah. Gitu Pak Tommy. Bapak Irwan Iyudianto. Selamat malam Pak, malam Pak Irwan. Terima kasih atas segala informasinya. Sama-sama Pak. Semoga Bapak tetap sehat selalu biar terus berbagi. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Bapak Ibu Natalisa. Oh, kalau kita karyawan penghasilan di bawah PTKP, tapi punya NPWP, apakah kita harus lapor SPT? Jawabannya iya, Bu. Semua orang yang punya NPWP itu harus lapor SPT tahunan, walaupun penghasilannya di atas ataupun di bawah PTKP. Tetaplah harus lapor SPT tahunan. Gitu, Bu. Kalau Ibu nggak mau lapor, Ibu boleh mengajukan NE, non-efektif, ke kantor pajak. Gitu, Bu. Isilah formulir NE, nanti dia akan bisa Ibu sudah NE, maka nggak usah lapor SPT tahunan lagi kalau sudah NE. Gitu, Bu. Masih ke KPP ya? Tuh. Yang mau nonton tuh Bu Natali. Ibu Sally Chen. Aku, saya masih bingung hitung nilai kenikmatan atas mobil dinas yang dibawa pulang karyawan. Hitungnya berdasarkan apa ya? Kalau nilai penyusutan, besar nilainya kok.
mending nggak bawa pulang mobilnya. Betul, Bu, betul. Jadi sekarang banyak perusahaan yang malah hilangkan mobil karyawan. Malah dikasih-kasih karyawannya gitu loh. Jadi, karena betul. Jadi biaya penyusutan akan jadi beban natura dan akan kena PPh satu. Itu betul, akan kena seperti itu. Mending nggak usah dibawa pulang, bener. Mending memang operasional, ya udah operasional aja buat PT. Buat si operasional perusahaan. Gitu sih, Pak. Nah, semoga bantu Bu Sally. Lanjut Bapak Joni. Malam kawan, malam Pak Joni. Eh, Alamat NPWP dan KTP beda. Kata KPP-nya KTP, karena WP UMKM omset kecil tidak pengaruh, alias tetap di KPP lama, alias tidak perlu dipindah. Apakah boleh? Thank you. Boleh Pak, silakan saja. Kalau saya sih nggak usah pindah lah, kecuali dipaksa pindah gitu ya. Atau dia ada keperluan. Kadang-kadang tuh kalau kita ke luar negeri, paspornya itu akan dicek dengan NPWP-nya. Kalau alamat paspor dengan KTP NPWP berbeda, takutnya jadi masalah. Gitu sih. Tetapi kalau nggak ada urusan, nggak perlu-perlu amat, nggak usah pindah, nggak ada masalah. Nggak apa-apa sih Pak. Gitu. Eh, udah mau tahu tuh Pak Joni. Lanjut. Ibu Melani 90. Pak Wan, bagaimana menghitung cara SPT WPOP itu logis adanya kenaikan aset? Caranya adalah Ibu boleh gabung ke PSTP ya, Bu, ke siapa tokopedia.com. Caranya gampang. Penghasilan tahun ini ditambah dengan harta tahun lalu dikurangi biaya hidup. Itulah harta yang disebut dengan wajar. Ya. Harta tahun lalu tambah penghasilan tahun ini kurangi biaya hidup tahun ini. Itulah yang dimaksud dengan harta wajar. Gitu, Bu. Tepuk tangan Bu Melani. Ibu Kristina, Pak, jika PT angkutan PPN dibebaskan. Iya betul, Bu. PPN-nya dibebaskan tetapi tetap perlu PKP ya. Tetap perlu PKP dan tetap perlu buka faktur pajak. Cuman PPN-nya dibebaskan. Gitu, Bu. Untuk detailnya Bapak Ibu boleh langsung join ke PSTP juga boleh. Di sana ada teman-teman bisa bantu juga. Nah, semua teman-teman Bu Kristina. Ibu Kristina, Pak angkutan PT, PKP dan PPN dibebaskan. Izin PKP 5 Januari. Faktur pajak baru dapat 15 Februari untuk omset Januari. Apa bisa digunggung? Dan lapornya bagaimana? Jawabannya bisa, Bu. Bisa kok digunggung. Kan sudah PKB 5 Januari kan? Bisa kok digunggung. Cara lapornya gimana? Seperti biasa, digunggung. Nanti Ibu coba cek kalau mau tahu lebih detail, mungkin terlalu teknis ya, Bu. Kalau sudah terlalu teknis, mungkin coba ke penyuluh aja. Ke penyuluh di KPP, atau mungkin boleh ke program STP, atau ke konsultan pajak terdekat juga bisa, Bu. Lebih gampang sih ke penyuluh lah. Ke penyuluh di KPP akan dibantu di sana untuk teknis di fakturnya. Gitu, Bu. Nah, semoga bantu, Bu Kristina. Oke, Bapak Iktam Wira. Pak Wan, apabila kurs di kartu Desember lebih tinggi dari tahun lalu, apakah kita harus mengakui laba selisih kurs walaupun belum direalisasi? Jawabannya iya, Pak. Jawabannya iya, Bapak perlu mengakui laba selisih kurs walaupun belum direalisasi dan perlu dibayar pajaknya. Oke? Kalau Bapak tidak mau bayar, maka solusinya adalah Bapak tidak usah hitung selisih kurs yang terbaru. Bapak gunakanlah kurs yang lama dengan tahun perolehan lama. Gitu loh. Jadi untuk barang-barang yang belum direalisasi seperti emas, falas, Bapak boleh akui di tahun perolehannya tahun yang dulu dan harganya juga harga yang dulu. Gitu. Nggak usah diperbaharui. Nilai dan tahunnya tidak usah diperbaharui. Itu juga boleh caranya. Gitu, Pak. Nah, nanti ketika betul-betul dijual, barulah Bapak realisasikan ada capital gain-nya. Gitu, Pak. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Ikta. Kira. Bapak Tan Yong, 7. Oh, kalau PT baru tidak langsung PKP kan ya? Tidak, Pak, tidak. Mau cek PKP-nya di mana ya? Datang ke AR, Pak, atau ke KPP bisa cek di situ. Tapi kalau Bapak merasa tidak pernah ngajuin PKP, ya nggak akan jadi PKP. Gitu, Pak. Jadi tidak akan jadi PKP ya. PKP baru perlu setelah melewati omset 4,8 M. Atau Bapak dengan sengaja mau menjadi PKP itu boleh juga. Gitu. Dan mohon bantu Pak Tonyo. Ibu Marlina 168. Oh, kalau CV jasa fotografi boleh pakai 0,5%. Supaya pasti Bu, Ibu coba minta suketnya dulu. Coba minta suket PP23-nya, kalau itu berhasil berarti bisa. Gitu. Kalau PT udah pasti bisa. Kalau PT atau PTP pasti bisa. Kalau CV agak ragu-ragu, coba dicek ke suketnya. Kalau berhasil dapat suket maka bisa. Gitu, Bu. Semoga tentu Pak Bu Marlina. Bapak Tongyong 07. Kalau semisal non PKP, berarti kan tidak bisa mengungut pajak. Betul.
Nah, PPh 21 karyawan dan PPN apakah tetap wajib dijalankan? PPh 21 wajib, Pak. Kalau PPN tidak ya. PKP itu hanya sehubungan dengan PPN saja, ya. Jadi PKP hanya berhubungan dengan PPN-nya saja, tidak PPh 21-nya ya. PPh 21 tetap seperti biasa, Bapak mesti bayar dan lapor seperti biasa, walaupun non PKP. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Tanyo. Ibu Variati, malam Mbak Wan, malam Bu Variati. Apakah CV bisa terbitkan PPN? Jawabannya bisa kalau dia sudah mengajukan jadi PKP. Bisa, Pak, Bu. Jadi orang pribadi, CV, PT, PT perorangan, semuanya bisa PKP dan semuanya bisa terbitkan faktur pajak PPN kalau dia sudah jadi PKP. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Variati. Bapak Tonjong 07. Kalau PT gaji direktur bisa jadi beban nggak kok? Kalau PT bisa, kalau PT bisa. Kan gaji direktur. Boleh, boleh. Kalau PT boleh ya. Saya mohon bantu Pak Tanyo. Bapak Sindrawardana. Oh, apakah bisa masukkan hutang dagang ke daftar hutang SPT 1770? Jawabannya boleh, bisa. Kalau iya, masuk kode berapa? Gunakan yang kode hutang lainnya, Pak. Boleh 104 atau 109 deh. 109 boleh, Pak. Pokoknya hutang lainnya boleh di situ. Ya. Dan keterangan SPT apa? Makasih kok. Tidak ada keterangan. Di bagian hutang Bapak nggak bisa isi keterangan, Pak. Di bagian hutang di SPT pribadi tidak ada kolom untuk isi keterangan. Yang penting Bapak ingat aja. Bapak mesti ingat ini hutang kepada siapa, namanya siapa, mesti ingat. Suatu hari kalau AL bertanya, AL akan bisa mempertanyakan ini. Gitu, Pak Sindra. Semoga Tuhan tuh Pak Sindra. Ibu Maya ZHR. Oh, royalti tadi ditaruh di penghasilan dalam negeri lainnya ya? Betul. Lalu dia akan ikut progresif, betul. Nilai bukti potong 15%-nya akan jadi kredit pajak, betul. Tapi kalau udah lebih dari 5M akan besar banget ya kok kurang bayarnya. Betul Bu, akan kurang bayarnya cukup besar dan dia akan jadi PKP sepertinya nih. Kalau dia lebih dari 5M Bu. Ada kekhawatiran jadi PKP Bu ya. Coba cek lagi. Karena ini pekerja bebas, ada kekhawatiran jadi PKP. Gitu, Bu. Mungkin dipecah aja, bikin PT, Bu. Bikin PT aja. Bikin PT, sebagian di orang pribadi, sebagian di PT. Kalau di PT kan dia bisa pakai 0,5% nanti. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu Maya. Bapak Iktam Wira, Pak Awan, program STP terbaru dimulai kapan, Pak? Minggu ini, Pak. Minggu ini, hari Jumat sudah dimulai ya, buat teman-teman. Mulai minggu ini, program STP sampai 3 bulan ke depan. Silakan masuk ke www.siapatakkopajak.com. Itu, Pak Wira. Semua bantu, Pak Wira. Lanjut. Ibu Vera, malam kok, malam Bu Vera. Tolong info, berapa maksimal omset untuk PT Perorangan? Jawabannya 15M ya. Apakah omset 5 miliar setahun masih boleh pakai PTP? Jawabannya boleh, boleh banget ya. PTP itu maksimal 15M. Nah, kalau masih 5, 10, 9 masih boleh Bu, silakan dilakukan ya. Semoga bantu Bu Vera. Maksimal 15M untuk PT Perorangan. Bapak ini toko Bapak Budi. Oh, mau tanya, kalau omset PTP belum ada sama sekali, apakah tiap bulan harus lapor juga? Tidak usah lapor bulanan, Pak. Nggak usah lapor bulanan, nggak usah bayar juga, langsung lapor di SPT tahunan nanti. Gitu, Pak. Nah, semoga tentu Pak Budi. Bapak Sindra Waldana. Oh, jika SPT 21 ke bawah, belum ada laporan daftar hutang. Apakah 2022 bisa dimasukkan langsung dengan nilai yang besar, di atas 500 juta? Nggak ada masalah, Pak. Silakan dilakukan. Yang penting ini angka punya detailnya, Pak ya. Nanti kalau AR bertanya, ini hutang ke siapa saja, Bapak punya detailnya. Gitu. Dan seharusnya pihak sana juga lapor sebagai piutang. Gitu ya. Kita lapor sebagai hutang nih. Nanti pihak sana, si Mister A, Mister B, Mister C sana yang punya piutang, dia pun harus lapor piutang. Itu yang betul, Pak. Nah, ada kekhawatiran nanti akan dikonfirmasi ke sana. Gitu sih, Pak. Nah, tapi boleh-boleh aja dilaporkan di SPT kita, ikuti kondisi sebenarnya. Gitu. Semoga bantu Pak Sindra. Oke. Ibu Melia. Oh, kalau jual emas dan ada keuntungan, berapa keuntungannya harus bayar pajak? Berapa persen? Keuntungannya adalah menggunakan pajak progresif, Bu. Pakai pajak progresif yang 5, 15, 25, 30, 35%. Itu, Pak. Gitu, Bu. Nah, pajak progresif. Nah, semoga bantu, Bu Melia. Ibu Marlina, terima kasih kawan, sangat membantu. Ayo minum lagi, sehat selalu. Terima kasih, Bu Marlina. Saya minum dulu, tapi sudah mau selesai.
Ibu Kristina, Pak, jika ada kurang bayar dalam PPh 29 dan ada kredit PPh 23, ada angsuran juga. Kalau PPh 23 sudah memenuhi, bahkan lebih untuk kurang bayarnya, sebaiknya dikreditkan PPh 23 dan PPh 25 direlakan ya. Betul Bu, kalau saya begitu. Kalau saya PPh 25 saya buang semua, saya jurnal sebagai beban pajak dan dikoreksi fiskal. Bahkan PPh 23-nya pun mau dibuang sebagian kalau begini caranya. Gitu, nggak ada masalah. Berarti kan tahun depan PPh 25 jadi nol, jadi nihil. Karena kan sama sekali nggak dipakai di tahun ini. Gitu sih. Terpaksa, kalau memang kondisi lagi begitu, ya mau gimana lagi. Itu sih, Bu. Semangat bantu Bu Krisina. Ibu Josephine, kalau PTP itu sistemnya gaji atau prefer ya kok? Thanks. Nah, ini di kalangan konsultan masih ada terpecah dua aliran, Bu. Ada konsultan yang bilang ini metode dividen alias pakai gaji, ada konsultan yang bilang ini prefer alias tidak ada gaji. Kalau saya lebih cenderung bilang ini prefer dengan alasan modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu. Tapi banyak teman-teman yang bilang namanya aja PT. Kalau namanya aja PT, seharusnya ada ikutnya PT, yaitu dividen dan ada gaji. Gitu. Silakan Ibu pilih mana yang menurut Ibu yang lebih betul. Gitu, Bu. Ya. Semoga bantu Bu Josephine. Bapak Satria Sri Wibawa. Oh, mau tanya, apa bedanya pajak PMA dan PMDN bukannya sama aja tarifnya? Sama-sama aja sih, Pak. Sama-sama aja. Cuman PMA itu kan dia di KPP khusus, KPP PMA. Kalau pajak mah sama-sama aja sih. Teman-teman tuh Pak Satria. Bapak Tonjong 07. Kau tanya lagi, berarti kalau PKP kan nggak perlu menjalankan PPN? Perlu Pak, kalau sudah PKP perlu PPN ya. Semisal lawan transaksi menerbitkan PPN, pajak masukan, ya udah diabaikan aja kok ya. Oke, mungkin maksud Bapak kalau bukan PKP Pak ya. Kalau maksud Bapak bukan PKP, maka betul. Semua PPN masukan diabaikan saja, dibuang ke tong sampah. Gitu Pak. Kalau bukan PKP ya. Tetapi kalau Bapak PKP, maka Bapak perlu masukkan masukkan PPN tersebut. Semangat bantu Pak Tonjong. Ibu Gomez, oh, kalau ikut PPS kena pakai USD, lapor SPT 2022 per Desember tetap pakai rate yang sesuai dengan rate PPS bolehkah? Karena nilai-nilai uang USD tidak ada kenaikan dan tidak ada kekurangan juga. Boleh-boleh sih Bu, boleh-boleh saja sih. Nanti kasih keterangan ini adalah nilai di PPS gitu. Dengan kursnya PPS kasih keterangan aja, biar nggak salah. Itu sih Bu Gomez. Semoga teman-teman Bu Gomez. Lanjut Ibu Endang Dwiyati. Apakah setiap PPh 23 dibayar di muka yang tidak dikreditkan di SPT Badan akan ditanyakan oleh AR? Jawabannya iya. AR kan otomatis kan by system tuh, Bu. By system akan kelihatan tuh nilai kredit pajaknya sekian, tetapi yang dia kreditkan hanya sebagian. Itu akan terlihat di sistem. Akan muncul SP2DK. Itu hal yang biasa saja. Ibu tinggal jelaskan apa adanya. Oh, saya buang dan sebagainya begini-gini. Nggak ada masalah sih, Bu. Boleh-boleh saja. Tuh. Nah, semua teman-teman, Bu Endang. Ibu Melani S90. Pak Awan, saya mau ikut PSTP, tapi itu harus berlangganan apa betul? Tidak Bu, cukup bayar sekali, berlaku selamanya, ada grup Telegram selama-lamanya. Nah, cuman live coachingnya aja sampai bulan Juni. April, Mei, Juni. Ya, live coachingnya sampai bulan Juni. Tetapi keanggotaannya itu berlaku selamanya. Kita ada grup Telegram yang sangat eksklusif, itu setiap hari ada diskusi di situ. Gitu. Selama-lamanya, selama saya masih hidup. Semua orang tuh Bu Melani. Ibu Sindra Wardana, Kamsia kawan, Kamsia buat sama-sama. Bapak Abina Trading, kalau tidak ada untung jual emas, oke, kalau nggak ada untung nggak ada apa-apa Pak, berarti nggak ada capital gain, nggak masalah. Bapak Sindra Wardana, oh kalau PTP itu jika omset di atas 4,8 M, apakah tetap boleh tanpa PKP? Tidak bisa Pak Sindra, mohon maaf. Semuanya yang omset lebih dari 4,8 M sudah wajib PPN atau wajib PKP, sudah wajib ya. Mau dia OP, PT, CV, PK, PTP, wajib PKP kalau sudah omset lebih dari 4,8 M. Nggak ada jalan keluar itu. Semoga bantu Bu Sintra, Pak Sindra. Bapak Joni, kok tanya lagi. Tadi alamat NPWP dan KTP kan beda, tidak perlu pindah. Apa pengaruhnya dengan paspor kalau ke luar negeri? Kurang ngerti. Kadang-kadang gini, orang imigrasi, kan dia cek paspor tuh. Dia cek paspor, dia cek KTP, cek NPWP. Ternyata alamatnya berbeda. Ada kekhawatiran, Bapak mungkin dikerjain sama orang imigrasi gitu. Nggak bisa ke luar negeri, kan repot nanti. Malah jadi repot, malah jadi kemana-mana kan gitu. Kalau memang ada kepentingan untuk disamakan, boleh disamakan, dipindah NPWP-nya. Gitu, Pak. Saya mohon bantu Pak Joni. Oke, teman-teman.
sudah selesai saya kira ya. Mohon maaf ada beberapa yang mungkin belum terjawab ya, karena saya mesti meeting lagi nih. Saya ada meeting lagi jam jam 10 lagi nih. Jam 10 ada meeting lagi. Buat teman-teman yang mau join PSTP sudah dimulai minggu ini ya. Minggu ini sampai 3 bulan akan datang itu live coaching-nya. Jadi live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam sampai 3 bulan ke depan gitu. Dan ada grup Telegram yang eksklusif yang berlaku selama-lamanya. Itu Pak ya teman-teman. Silakan gabung ke PSTP kalau mau ke www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Silakan join di sana. Nanti diskusi di sana ada manajernya. Itu teman-teman. Mohon maaf yang belum saya jawab semuanya ya. Saya mesti meeting lagi. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa. Mari.